mereka itu menunjukkan bahwasanya eh, mereka itu berada di tempat yang tinggi. Mereka itu berada di derajat yang sudah jauh di sana. Mereka adalah orang-orang yang bisa dijadikan panutan karena mereka sudah sangat leading di depan gitu. Jadi mereka sudah jauh loh. Kita memberikan semangat kepada kita. Ayo kejar mereka, ayo ikutin mereka, ayo berkudwah kepada mereka. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim, yang Allah berikan kenikmatan atas mereka. Ini adalah sebuah kenikmatan. Apa yang disebut nikmat? Nikmat itu adalah sesuatu yang kita dapatkan atau sesuatu yang lebih dari modal. Bisa dikatakan gitu. Kenikmatan itu adalah keuntungan. Sesuatu yang lebih daripada modal awal. Itu namanya kenikmatan. Misal, ya contoh simpelnya. Tadinya kita tidak punya ilmu, kemudian dapat ilmu. Itu kenikmatan. Tadinya kita tidak bisa berjalan, kemudian bisa berjalan. Itu kenikmatan. Tadinya kita lapar, kemudian kenyang. Itu kenikmatan. Tadinya kita sakit, kemudian sembuh. Itu sebuah kenikmatan. Karena ada tambahan. Kalau ditarik semuanya, ya tadinya kita tidak ada. Sempat kita itu tidak ada, kemudian jadi ada. Itu sebuah kenikmatan. Ya, itu adalah kelebihan daripada modal. Kurang lebih seperti itu. Dan kenikmatan yang terbesar adalah kenikmatan bisa masuk ke dalam atau bisa kenal dengan Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan itu semuanya, Tuhan yang kemudian bisa membuat Nabi Musa itu membelah lautan, Nabi Ibrahim selamat dari api, Nabi Yunus itu selamat dari paus, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa diselamatkan dari pengejaran orang-orang Israel, orang Yahudi. Nah, Allah yang bisa menjadikan Nabi Zakaria di usia yang sangat senja punya anak, apalagi kok cuma ketemu jodoh. Wong usia senja punya anak saja bisa. Apalagi kok menjadikan teman-teman punya pasangan. Itu kan sangat sangat lebih mudah secara akal kita, walaupun secara hukum Allah sama. Tidak ada yang susah, itu sama saja hukumnya secara levelnya gitu ya. Tetapi kan dalam pandangan kita, lah wong punya anak di usia 120 tahun aja bisa. Apalagi kok ini usia baru 24, 23, 25, belum punya pasangan. Ya gampang lah, habis itu masih ada 26, udah 7 kan gitu ya ibaratnya. Nah, jadi Tuhan kita itu sama. Tuhannya Ibrahim dengan Tuhan kita itu sama. Jadi Tuhan yang menyelamatkan Ibrahim dari api itu adalah Allah yang kita sembah, yang kita mintain doa. Jadi udah lobby aja gitu. Tinggal mau ngelobi apa enggak gitu aja sebenarnya. Itu kadang kita suka lupa. Seolah-olah Tuhan kita itu bukan Tuhannya Nabi Musa. Sehingga kalau kita mendengarkan kisah Nabi Musa yang hebat, itu kan kita juga tahu yang hebat bukan Musanya, tapi Tuhannya Musa. Nah, Tuhan kita tuh sama loh. Punyalah perasaan bahwasanya Tuhan itu tidak limited gitu. Sebagaimana ya Allah itu bisa menjadikan Musa jadi sehebat itu gitu. Ya Allah juga bisa menjadikan kita sehebat itu. Nah, tinggal kita mau apa enggak, tinggal kita kemudian melobi apa enggak dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana hubungan kita dengan Allah itu yang menjadi masalah penting. Tapi ketahuilah bahwasanya Tuhan kita itu ya Tuhan mereka semuanya sama. Apa yang terjadi pada mereka itu juga mungkin terjadi kepada kita semuanya. An'amallahu alaihim minan nabiyyina, dari para nabi, min dzurriyyati Adam, dari keturunan Nabi Adam. Semuanya tentu keturunan Nabi Adam. Tapi yang disebutkan di sini min dzurriyyati Adam adalah min dzurriyyati Adam, atau dia adalah Idris. Ya, wa mimman hamalna ma'a Nuh, dan dari orang-orang yang kami bawa bersama Nuh. Yang kami bawa bersama Nuh itu adalah Nabi Ibrahim. Ya, keturunannya Nabi Nuh itu adalah Ibrahim. Wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil, dan dari keturunan Ibrahim itu ada Ismail, ada Ishak, ada Yakub. Ya, Israil itu sendiri adalah Yakub. Ya, Israil itu sendiri adalah Yakub. Wa mimman hadaina wa jadabaina. Nah, dan dari keturunan Israil itu nanti ada Zakaria, Yahya, Musa, Harun, Isa, ada 5. Wa mimman hadaina wa jadabaina, dan dari orang-orang yang kami berikan petunjuk dan kami pilih.
Oke, ini adalah para nabi yang kemudian disebutkan di dalam surah Maryam ini, yang memiliki sifat-sifat yang bisa kita teladani, yang bisa kita ambil ibrah di dalam perjalanannya. Dan memang antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Nuh itu dikatakan kurang lebih ada 10 kurun, ada 10 kurun, ada 10 generasi. Ada 10 generasi antara Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim. Ya, nanti dikatakan demikian. Walaupun ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Nuh, terus Nabi siapa? Terus anaknya namanya Syed, terus Ibrahim. Ya. Tapi dikatakan bahwa jaraknya itu sangat lama. Nah, dan mereka itu, meskipun sehebat itu mereka, ya mereka adalah sudah di derajat para nabi. Idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya. Tapi tetap mereka ketika dibacakan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, mereka itu kharu tersungkur sujadan, bersujud dan bukiya. Dan mereka itu menangis. Nah, ini kita baru sampai sini kemarin. Mereka itu tersungkur, sujud dan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ya kita tahu sendiri bahwasanya semakin dekat hubungan dia dengan Allah itu semakin akan mudah nangis, akan mudah tergetar hatinya ketika mendengarkan Allah. Tapi kalau semakin jauh itu akan semakin jauh daripada kesensitifan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang sebaliknya juga, orang yang sudah terlalu sering melakukan sesuatu jadi biasa saja dengan sesuatu itu. Tapi kalau yang jarang-jarang, misalnya Vina pernah umroh belum? Belum, Ustaz. Nah, belum. Kalau belum pernah umroh, datang pertama kali lihat Ka'bah itu pasti nggak bisa berkata-kata. Pasti itu. Nah, karena pertama kali. Coba kalau ternyata nanti Vina jadi punya travel gitu, terus ke sana, ke Mekah itu setahun 5 kali. Ya, biasa aja. Wah, kalau bisa nggak usah umroh lah, gitu. Udah tinggal di hotel aja, santai gitu. Gitu. Ada kekhawatiran juga yang seperti itu. Dan ini tentu berbeda. Jadi ada dikisahkan juga seseorang yang kayaknya orang non muslim gitu, terus melihat orang Islam sholat cukup kayak damai gitu, akhirnya dia sholat pertama itu bisa sampai setengah jam karena dia menikmati sekali, atau bahkan sejam menikmati sekali bermeditasi gini kan. Ya tapi lama-lama ya bosen. Kenapa? Karena sholat hanya dia cari itunya, bukan karena kenapa kita sholat. Jadi kenapa kita sholatnya itu bukan karena Allah, tapi karena satu hal yang lain. Nah, kalau takjubnya sama Ka'bah hanya karena tidak pernah melihat, terus sekarang melihat, ya berarti hanya akan terjadi di pertama kali saja. Kedua udah nggak akan setakjub itu. Gitu. Tapi ketika melihat Ka'bah, melihat ayat Allah yang lain, ya itu kemudian yang diingat itu adalah Allah, ya sebenarnya akan selalu seperti itu. Gitu. Karena Allah selalu akan menggetarkan kita. Nah ini maka ya nggak apa-apa, tapi ya wajar lah, manusiawi lah. Kalau baru pertama tumben itu pasti noraknya kan keluar, kan pasti noraknya keluar ya. Kayak Vina mungkin pertama datang ke Malaysia, foto di Twin Tower itu pasti gue seneng banget gitu. Tapi sekarang ya malas ngapain ke sana kan gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, orang-orang Jakarta malah kayak sabik ini. Nah, pernah ke foto di depan Monas, pernah nggak? SMP kali, Ustaz. Pernah, Ustaz. Pernah ya. Ya, orang Jakarta kok pernah juga agak aneh juga sebenarnya. Karena biasanya rata-rata orang Jakarta tuh nggak pernah. Ya kalau besok mau ke sana tinggal sana aja gitu. Dan sampai kayaknya sudah tidak pernah akan membanggakan Monas lagi, dan kayaknya kalau ke sana cuman ke sana ngapain gitu ya, kecuali nganterin orang dan seterusnya kan. Ya seperti itulah gitu. Saya dulu kuliah di dekat Ragunan juga nggak pernah ke Ragunan, sampai sekarang saya ke Ragunan itu cuma gara-gara ketemu saudara di situ lagi dari kampung ke Ragunan, ya udah ke situ gitu. Nah itulah karena takjuban kita karena nggak pernah. Nah, tetapi para nabi ini, meskipun mereka sering bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, mendapatkan mukjizat-mukjizat keanehan yang luar biasa, tetap ketika mendengarkan ayat-ayat Allah itu kharru sujadan, mereka tersungkur bersujud, wa bukiya, dan juga menangis. Kenapa? Karena mereka itu ketakjuban mereka itu kepada Allah yang tidak akan pernah padam. Berbeda dengan ketakjuban kita karena pertama kali, maka akan hilang ketika sudah kedua, ketiga kali. Ini tinggal apakah kita setakjub itu kepada Allah sehingga menggetarkan hati kita, atau kita ya masih biasa saja. Sholat ya hanya karena kewajiban. Makanya kalau sholat awal-awal masih semangat.
Tapi kalau sholat-sholat yang sudah akhir-akhir ya sudah biasa hanya kewajiban ya seperti itu. Ya kita sering merasakan lah. Sholat kalau lagi punya masalah sama sholat lagi nggak punya masalah kan kadang beda. Ya kan? Kalau lagi punya masalah itu kayak khusus sekali nangis minta sama Allah gitu ngadu gitu ya. Tapi kalau nggak punya masalah ya oke, waktu sholat selesai salam alhamdulillah gitu. Ya tapi walaupun apapun itu tetap sebuah kenikmatan lah. Bisa menjalankan sholat, tidak berani meninggalkan sholat itu sudah satu kenikmatan yang sangat wajib kita syukuri. Gitu. Bisa sholat itu udah luar biasa. Oke, dan ini adalah salah satu daripada ayat sajadah. Nanti ayat sajadah itu ada banyak. Ayat sajadah itu ada 14 kalau tidak salah. Ya ada 14. Ya, yang intinya kalau kita mendengarkan ayat ini, itu disunahkan untuk sujud. Disunahkan untuk sujud, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Oke, kalau di dalam sholat saya kira teknisnya udah tahu lah. Salah satu yang kemudian agak-agak sering kita jumpai adalah ketika hari Jumat subuh. Itu baca surah As-Sajadah, kemudian di tengah-tengahnya ada sujud. Nah, sujud untuk sajadah, ayat sajadah, sujud tilawah namanya, itu ulama sepakat 1 kali saja sujudnya. Berbeda dengan sujud sahwi, ulama sepakat sujudnya 2 kali. Nah, sujud sahwi tidak ada kecuali di dalam sholat saja. Nggak ada kok misalnya sampai, wah kunci di mana ya? Sudah sujud sahwi dulu, sujud karena lupa. Supaya ingat, nggak ada urusan. Sujud sahwi itu hanya sujud karena lupa sesuatu dalam masalah sholat. Di luar itu nggak ada. Sedangkan sujud tilawah itu hanya sujud, itu sujud bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Sedangkan sujud syukur itu hanya di luar sholat. Nah itu, sujud sahwi selalu dalam sholat, sujud syukur itu selalu di luar sholat, sujud tilawah itu bisa di dalam, bisa di luar sholat. Oke. Kemudian, sujud tilawah itu disunahkan bagi yang membacanya ataupun yang mendengarkannya. Dan ketika imam itu kok sujud tilawah, maka bagi makmum itu hukumnya wajib mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Dan disunahkan untuk takbir menuju sujud dan takbir kembali bangkit dari sujud. Nah, baik sholat jahar ataupun sholat sir, meskipun kalau sholat sir ini tidak disarankan bagi imam untuk baca ayat sajadah, kemudian nanti dia sujud tilawah, karena bikin bingung makmumnya. Ini orang salah atau lagi sujud tilawah, kan nggak tahu kalau sir. Tapi kalau jahar kan tahu kita. Ya walaupun kadang orang juga bingung juga karena tidak hafal di mana saja ayat atau sujud ayat-ayat sajadah itu berada gitu. Nah, tapi disunahkan. Oke, sujud. Terus bacaannya apa? Sajadah wajhiyal lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu dan seterusnya itu. Ya. Dan sebagian ulama mengatakan, kalaupun kita tidak sempat untuk bersujud, maka minimal baca tasbih 3 kali untuk sebagai penggantinya. Ya minimal seperti itu. Oke, itu kalau di dalam sholat teknisnya kita sudah tahu. Kalau di luar sholat bagaimana? Kalau di luar sholat, maka disunahkan bagi membaca ataupun yang mendengarkan. Dan nanti ulama beda pendapat. Kalau mazhab Syafi'i itu disunahkan sujud tilawah bagi yang mendengarkan, meskipun yang baca malah nggak sujud gitu. Jadi saya baca, ya, tapi saya nggak sujud. Sampai yang dengar malah sujud, itu bisa. Tapi kalau mazhab Hambali, itu yang baca sujud, maka yang mendengarkan boleh sujud. Disunahkan sujud. Tapi kalau yang baca saja nggak sujud, maka yang mendengarkan tidak disunahkan sujud. Jadi kayak yang baca itu imam, seolah-olah seperti itu meskipun di luar sholat. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, enggak. Ya pokoknya siapapun yang mendengarkan atau yang membaca itu sama-sama disunahkan sujud dan tidak harus saling berkaitan. Oke, terus teknisnya bagaimana? Teknisnya adalah, nah nih. Pertama, disunahkan berdiri menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Ustadz. Nah, di luar sholat ya. Hanafi, Syafi'i, dan Hambali itu mensunahkan berdiri dulu. Berdiri dulu. Karena yang namanya sujud itu kharru. Kharru itu tersungkur, berarti kan dari berdiri. Sunahnya begitu, meskipun tidak juga masalah. Oke, kemudian apakah disunahkan takbiratul ihram juga? Dalam mazhab Hanafi dan Maliki tidak, tapi Syafi'i ya, Hambali juga tidak. Jadi ada takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar. Habis itu baru Allahu Akbar untuk sujud. Allahu Akbar untuk sujud,
itu ulama semuanya sepakat disunahkan ada sujud, ada takbir sebelum sujud. Kemudian disunahkan juga untuk takbir setelah sujud. Nah, ada salam atau tidak? Hanafi, Maliki mengatakan tidak, Syafi'i dan Hambali mengatakan ada salam. Ini apa namanya? Tata cara kalau di luar sholat. Kalau di dalam sholat ya nggak perlu salam ya, karena dia lanjut baca lagi. Dan memang sebaiknya ayat sajadah jangan ayat paling terakhir dibaca sebelum ruku. Karena kalau ayat wasjud waqtarib misalnya, terus udah, itu mau ruku atau sujud tilawah, bisa dua-duanya. Sujud tilawah dulu bisa, kemudian harus bangkit lagi, kemudian langsung ruku. Tapi ini agak-agak jadi kurang aci lah gitu. Nah, jadi kalau bisa setelah sujud tilawah bangun masih lanjut baca dulu sekian baru ruku gitu supaya ada jeda. Tapi yang jelas kalaupun dia sujud di akhir ayat, sujud boleh, bisa, memungkinkan. Kemudian dia harus bangkit lagi berdiri untuk ruku, karena yang namanya ruku itu harus dari berdiri. Nggak boleh kok ruku dari sujud gitu. Lagian kan susah juga ruku dari sujud itu kayak mundur, kayak di reverse gitu kan. Harus berdiri dulu baru ruku gitu. Oke, ini tabel perbedaan pendapat terkait teknis sujud tilawah. Dan namanya sujud tilawah itu harus sujud dari hadas besar, hadas kecil. Menghadap ke arah kiblat, harus menutup aurat. Ya hadas besar, hadas kecil najis gitu ya. Menghadap kiblat, menutup aurat. Ya seperti syarat sholat, persis. Ya, seperti syarat sholat, persis. Kurang lebih seperti itu. Dan sudah masuk waktu itu maksudnya apa? Sudah selesai ayat sajadah dibacakan. Jangan belum selesai, hanya ayat sajadah udah sujud dulu gitu. Nah, sujud selesai kharu sujadan wa bukiya. Lalu setelah itu kita sujud. Oke, itu hukumnya sunnah ya, karena dulu Umar bin Khattab itu pernah khutbah di satu hari Jumat, khutbah dan membaca ayat sajadah, kemudian beliau turun mimbar sujud tilawah. Jadi khutbah pun boleh untuk sujud tilawah. Sehingga para sahabat pun ikut sujud tilawah. Di Jumat berikutnya, Umar mengucapkan atau membaca ayat yang sama, ayat sajadah, salah satu ayat sajadah, kemudian Umar tidak bersujud. Dan menerangkan bahwasanya ya tidak melakukan ini karena memang ini bukan sesuatu yang hukumnya wajib lah, kurang lebih seperti itu. Nah, ada keterangan seperti itu. Oke, kalau tidak salah ada 14 ya ayat sajadah, karena memang nanti ada perbedaan pendapat juga sih berapa menurut ulama ini sekian, ulama ini sekian dan seterusnya, tetapi yang populer di kita itu 14 ayat yang merupakan ayat sajadah. Oke. Paham ya sampai di sini ya? Kita lanjut. Atau mau ada pertanyaan dulu? Cukup ya. Oke, baru setelah itu ayat yang berikutnya. Fakhalafa min ba'dihim. Maka muncullah. Fakhalafa itu maksudnya muncul belakangan. Fakhalafa artinya muncul belakangan. Min ba'dihim, setelah mereka nih para nabi-nabi yang soleh-soleh luar biasa ini. Apa? Khalfun, pengganti tapi yang buruk. Khalfun itu nanti ada khalfun, ada khalafun. Lamnya itu mati atau fathah. Itu ada dua. Bukan dua qiraat ya, tapi dua kata dalam bahasa Arab. Khalafun sama khalfun. Kalau khalafun, maka pengganti yang baik. Tapi kalau khalfun, maka pengganti yang yukhalif. Pengganti yang apa namanya, yang jelek konotasinya. Apa kejelekan mereka? Yaitu adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghaya. Mereka itu menyia-nyiakan sholat dan mereka mengikuti syahwat, maka mereka bakal menemui ghayyan, suatu kesesatan, kebinasaan, atau ghayyan ini nanti akan kita bahas. Apa namanya? Nama lembah di dalam neraka. Nah, setelah 10 nabi yang luar biasa ketaatannya, mereka kharru sujatan wa bukiyah, ketika mendengar wa idza tutla alaihim ayatul rahman, itu mereka kharru sujatan wa bukiyah, maka muncullah generasi berikutnya yang adha'us shalah. Siapakah generasi berikutnya ini? Ini nanti ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya. Yang jelas adalah mereka adalah Yahudi dan Nasrani yang kemudian sudah adha'us shalah, yang meninggalkan sholat. Artinya Yahudi dan Nasrani itu mereka dulunya sholat. Tapi kita tahu sekarang, ya minimal Nasrani lah. Nasrani itu tidak punya sholat, tidak punya sujud bahkan.
Mereka cuma ke gereja, nggak tahu di gereja itu upacaranya apa saja. Apakah ada khutbah, apakah ada ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah, kan gitu ya. Nah, apakah ada seperti itu atau tidak? Nih, Allahu a'lam. Tapi yang jelas mereka nggak punya sholat, nggak punya sujud. Padahal orang Yahudi dan orang Nasrani itu, mereka memberikan tahiyat saja, memberikan penghormatan saja itu dengan sujud zaman dulu. Apalagi untuk ibadah. Ya, jadi apa Isa itu ya sholat, Musa ya sholat, semuanya sholat. Tetapi sekarang pada masa Nabi pun itu mereka sudah tidak ada sholat. Dimulai dihilangkan. Akhirnya benar-benar mereka nggak kenal sholat sama sekali. Wah, ini kan wala'iyatubillah. Kalau orang Islam itu kan masih banyak memang yang nggak sholat. Tetapi sholat masih dikenal oleh semua orang Islam. Bahwa sholat itu ada, ritualnya begini, itu wajib dilakukan. Nah, masalah melakukan apa nggak melakukan urusan nantilah. Tapi minimal masih kenal mereka. Bahwasanya kalau lagi pusing, banyak utang, kepepet sana sini, udah sholat lah kan gitu ya. Ya beberapa, ya alhamdulillah ya, pelariannya itu masih sholat, itu masih bagus lah. Karena sering sekali ya orang-orang itu kalau lagi kepepet ingat Allah, tapi kalau lagi nggak kepepet nggak ingat Allah, itu kan wajar. Bahkan orang-orang kafir, orang kafir musyrik itu zaman dulu udah begitu. Ketika mereka berlayar, kemudian kok gelap, gulita, terus badai di tengah lautan, itu kayak mereka, ya Allah tolong kami, tolong kami, tolong kami. Kalau kepepet, itu semuanya dengan naluri mereka akan meyakini ada Tuhan di sana. Ada zat yang maha superior untuk bisa mengatur ini semuanya. Tapi begitu nyampe daratan, yang mereka sudah terbiasa dengan hal itu, ya mereka merasa nyaman-nyaman saja, mereka kembali mabok-mabok, zina, riba, apa segala macam mereka lakukan. Nah, itu sifat orang musyrik zaman dulu gitu ya. Nah, makanya kalau yang masih agak punya sifat begitu, artinya kalau lagi susah itu ingat sholat, tapi kalau lagi agak bahagia itu nggak ingat sholat atau lalai, nah itu agak-agak kayak orang kafir mereka lah gitu ya. Tapi ya enggak, masih sholat lah minimal. Meskipun sholatnya kadang khusyuknya itu beda. Nah, kan gimana? Jagalah Allah di saat kamu senang, maka Allah akan menjagamu di saat kamu susah. Ingatlah Allah ketika kamu senang, maka Allah akan mengingatmu ketika kamu susah. Kan gitu, kurang lebih seperti itu kan hadisnya. Oke. Ini yang jelas mereka adalah Yahudi dan Nasrani yang memang sampai sekarang sudah nggak ada sholat sama sekali. Ya, namun kau silahkan yang punya teman, silahkan tanyakan di Nasrani itu ada ya sholat nggak sih? Gitu. Ada tapi tidak dilakukan, atau memang kalian nggak kenal sama sekali, emang nggak ada. Gitu. Saya juga nggak tahu ya, sudah lama tidak berkomunikasi dengan kawan yang Nasrani soalnya. Dulu SMA saya SMA negeri, sekelas itu ada 6 apa 7 gitu. Teman Nasrani gitu. Dan ada satu yang taat, tiap hari baca Alkitab di kelas. Kayaknya yang orang Islam aja nggak ada yang bawa Quran ke kelas itu, tiap hari bawa Alkitab di kelas. Gitu. Nah, kalau yang 5 ini ya sama aja lah gitu ya. Yang 5 ini sama aja mereka. Nah, ini nggak tahu apakah mereka itu memang tidak kenal atau memang ada tapi tidak terlaksana. Tapi yang jelas adha'us shalah itu adalah mereka. Adalah Yahudi Nasrani. Tapi ada juga yang mengatakan adha'us shalah, menyia-nyiakan salat itu bukan hanya kepada Yahudi dan Nasrani yang itu, tetapi juga bisa jadi kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Yaitu mereka yang menyia-nyiakan salat dengan apakah memang tidak melakukan, satu, atau melakukan tapi tanpa ada memenuhi syarat dan rukunnya. Sehingga di beberapa tafsir itu disebutkan ketika menafsiri ayat ini adalah bagaimana sikap Rasulullah dan juga beberapa sahabat terhadap orang yang sholat, tetapi sholatnya itu kayak asal sholat saja. Contoh, hadis musi'us sholah. Seorang badui yang sholat di Masjid Nabawi, tapi ini tentu karena ketidaktahuan. Kalau yang ini masih baik. Karena ketidaktahuan, dia sholat cepat banget. Ya, entah cepat, entah pokoknya nggak sempurna lah gitu. Terus salam kepada Nabi, Assalamualaikum ya Nabi. Kemudian waalaikumsalam, irji fasoli fa innaka lam tusolli. Udah balik lagi, sholat lagi. Kamu belum sholat itu barusan. Sholat lagi. Terus balik lagi. Kamu belum sholat sampai 3 kali. Baru dia bilang, ya Rasulullah, saya tidak tahu tata cara sholat yang lebih bagus daripada itu. Setahu saya sholat ya begitu. Nah, kamu kalau mau sholat tuh begini. Nah, diajarkan oleh Nabi tata cara sholat yang minimalis. Sehingga hadis musi'us sholah, hadis orang yang
buruk sholatnya itu, yang orang Baduy yang nggak tahu sholat itu, kemudian menjadi patokan bahwasannya yang disebutkan di dalam ayat itu atau hadis itu adalah yang pasti rukun, yang rukun-rukun saja. Ya, karena Rasulullah itu kalau sholat kan komplit. Ya doa iftitah, ya angkat tangan, ya apa segala macam kan gitu. Nah, kita nggak bisa membedakan mana yang rukun, mana yang sunnah. Nah, di dalam konteks hadis musii'us shalah ini, Nabi hanya mengajarkan yang minimalis banget. Kamu kalau sholat ngadep kiblat, berdiri, baca takbir. Kemudian setelah itu baca yang mudah dari Al-Quran. Nggak disuruh baca, suruh angkat tangan, nggak disuruh doa iftitah, ta'awud, dan seterusnya. Oh, berarti semuanya itu sunnah. Nah, jadi dibandingkan antara hadis yang sholat maksimal dengan hadis yang sholat minimal. Kalau yang maksimal itu berarti oke secara sempurna. Kalau yang minimal, oh berarti itu rukun. Yang tidak disebutkan di minimal, oh berarti bukan rukun. Nah, gitu kurang lebih seperti itu cara ulama kemudian memilih mana yang sunnah, mana yang rukun. Baik. Nah, itu yang pertama. Hadis yang kedua, misalnya contohnya Ibnu Mas'ud pernah Abu Hudzaifah pernah bertemu dengan orang yang sholatnya sangat cepat. Kemudian ditanya, sejak kapan kamu sholat kayak gitu? Terus orang ini berjawab, sejak 40 tahun yang lalu saya sholat ya begini, gitu. Cepat banget, tanpa tumakninah dia. Kemudian, berarti kamu tidak sholat kalau sholatnya kok selalu seperti itu. Walau mitta ala sholati hakada, ala sholatika hakada, fa mitta ala laisa ala fitrati Muhammadin. Gitu. Kalau kamu mati dalam kondisi sholatmu masih begitu, maka kamu itu mati dalam kondisi bukan di atas fitrahnya Islamnya Nabi Muhammad. Artinya penting sekali bahwasanya sholat itu adalah satu perbuatan yang harus kita lakukan dan harus dipenuhi syarat dan rukun. Atau adha'us sholat itu nanti juga ada hadis yang mengatakan tentang masalah orang munafik. Ya, orang-orang munafik itu kalau asar nungguin waktu sore sampai hampir terbenam matahari, ya dia baru melakukan sholat, itu pun sudah buru-buru, dan di situ sudah menunggu tuh setan di antara terbenamnya matahari itu, sehingga mereka itu kayak seolah-olah menyembah setan gitu ya. Dan wala yadhkurunallaha illa qalila. Ini kan ciri-ciri orang munafik. Malas-malesan, sholatnya udah mepet begitu, kemudian melakukan sholat, dan mereka pasti cepat-cepat, dan sholatnya hanya sebagai penuntas kewajiban saja, bukan sebagai sarana untuk kemudian kebutuhan kita. Ini seolah-olah hanya beban, tapi bukan sebuah kebutuhan bagi kita. Nah, adha'us shalah. Oke, jadi adha'us shalah itu siapa ya mereka yang disebut adha'us shalah? Khalfun adha'us shalah itu pengganti yang meninggalkan sholat itu. Pertama Yahudi dan Nasrani, itu pasti. Yang kedua adalah pendapat kedua mengatakan umum nih, bisa siapa saja, termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Oke, maka kita harus perhatikan betul yang namanya masalah sholat ini. Bahkan ini nanti ada ilaman tabawa. Oke, lanjut lagi. Wattaba'us syahawat, dan mereka itu menuruti syahwat atau hawa nafsu, yaitu al-ma'asi, yaitu kemaksiatan. Yang mana wattaba'us syahawat ini sangat terhubung dengan adha'us shalah. Mengikuti syahwat itu menjadi sebab daripada mereka menyia-nyiakan sholat. Biasanya orang kalau sudah sudah tenggelam di dalam kemaksiatan, itu mau sholat itu susah. Dan kalau sudah sholat itu susah, ya makin tenggelam kepada kemaksiatan. Ini makanya kalau lagi maksiat itu semakin butuh sama sholat, tapi semakin malas sama sholat. Nah, apalagi kita nih, yang laki-laki lah terutama, ya perempuan juga mungkin iya. Yang kalau sholat itu kok hanya sebagai beban, kalau sholat itu kok berat, kalau ketemu sholat lagi itu kayak alah sholat lagi, nggak khusyuk. Ya, itu sebabnya karena kemaksiatan. Apa kemaksiatan apa? Nah, bisa jadi kemaksiatan mata. Karena dalam sebuah hadis itu dikatakan, barang siapa bisa meninggalkan penglihatan yang haram, barang siapa yang bisa meninggalkan penglihatan yang haram, maka Allah akan ganti kekhusyuan, kenikmatan, kemanisan dalam ibadah. Nah, artinya kalau kita sering melihat yang haram, maka Allah itu nggak kasih itu kenikmatan di dalam ibadah. Ibadahnya mungkin dikasih, tapi kenikmatan di dalam ibadah itu yang tidak dikasih. Sehingga sholat kok beban, terus ibadah kok malas, baca Quran kok malas. Bisa jadi karena itu. Karena mata kita tidak dijaga. Kalau laki-laki, laki-laki lebih di mana-mana lebih susah lagi kan. Ya, Sabik pakai motor, ya, sering kali kita nemukan
pakai motor, ada yang dibonceng, mana pakai ninja lagi, terus pakai celana gemes, wah repot itu. Mana mau disalib susah gitu ya, mau nggak disalib kok kita juga buru-buru gitu. Terus kalau di belakangnya terus nggak dilihatin ya gimana, dilihatin kok dosa kan gitu, pokoknya repot lah itu. Ya, bikin repot itu. Ya itulah mungkin yang menjadikan itu sebagai masalah. Kita tidak bisa menjaga mata kita. Nah, nggak tahu yang akhwat-akhwat ini, yang kakak-kakak ini gimana nih? Nonton Korea terus histeris ketika itu. Kayaknya seheboh-hebohnya laki-laki kalau melihat cewek seksi katakanlah itu ya paling dipendam dalam hati aja itu. Atau kalau itu tuh berarti itu. Kan gitu doang. Tapi kalau cewek itu kan reaksinya sebentar. Di depan temannya. Oke. Sampai mana tadi? Oh, BTS. Apa namanya? Kim Namjoon. Nah, itulah. Siapalah itu. Nah, gitu. Biasanya perempuan itu oke, yang terlihat mungkin biasa saja gitu ya. Maksudnya ya pakaiannya biasa gitu. Cuman mereka histerisnya kok luar biasa. Ini bisa jadi kalau teman-teman lagi sholat kok kayak kurang khusyuk, susah berat untuk khusyuk. Bisa jadi karena itu masalahnya. Ya, tolong kurang-kurangilah yang begitu-begitu itu. Ya, kurang-kurangilah yang seperti itu. Jadi perempuan itu, ini kalau kita ya seolah-olah laki-laki itu adalah pelaku, perempuan adalah objek. Pelaku laki-laki adalah subjek, perempuan adalah objek. Padahal tidak. Ya laki-laki ya objek, laki-laki ya subjek. Perempuan ya objek, perempuan ya subjek. Sebenarnya sama. Makanya kan perintah untuk menundukkan pandangan itu kan untuk laki-laki dan perempuan. Dan perintah untuk menjaga diri sendiri itu kan juga perintah untuk laki-laki dan perempuan. Laki-laki diperintahkan untuk menjaga tubuhnya supaya tidak terlihat, supaya tidak menggoda orang lain. Dan dia juga harus menundukkan pandangannya supaya tidak tergoda oleh orang lain. Ya mungkin kalau laki-laki lebih ke kata-kata, lebih ke apa ya, mungkin ya banyak hal lah gitu. Yang kira-kira bisa menggoda orang itu ya tahan. Ya, sang perempuan juga sama. Dia juga harus menjaga dirinya supaya tidak menggoda orang. Dia juga harus menjaga pandangannya supaya tidak tergoda sama orang. Menjaga telinganya, menjaga chattingannya, menjaga kontaknya, privasinya, segala macam. Itu harus dijaga supaya tidak mudah menggoda dan tergoda sama orang. Jadi laki-laki dan perempuan itu sama-sama subjek dan sama-sama objek. Nah ini. Jadi kenapa kok kita itu malas sholat? Itu karena wattaba'us syahwat. Dari kemaksiatan yang kita lakukan. Syahwat di sini sebagian ulama mengatakan adalah kemaksiatan, tapi sebagian ulama mengatakan bahkan syahwat yang bukan maksiat. Karena syahwat itu ada yang haram, ada yang halal. Makan itu syahwat. Mohon maaf, kebutuhan seksual itu syahwat. Tapi bisa dilakukan dengan cara yang halal. Makan itu juga dengan cara yang halal, pastinya. Rata-rata makanan halal lah kita. Insya Allah kalau makan babi itu kita agak takut lah. Tapi kalau makan riba nggak terlalu takut, nggak tahu kenapa. Ya, padahal sama-sama haram gitu. Tapi kalau makan babi, ya udah betul lah. Bahwasanya takut makan babi itu nggak salah. Yang salah itu kenapa nggak takut makan riba itu. Karena beberapa orang itu juga salah juga di dalam melihat ketidakkonsistenan ini. Semualah kalian mabuk aja mau, tapi kalau minum makan babi nggak mau. Udahlah, nggak usah munafik. Ini kayak saya nih, makan babi iya, mabuk iya, gitu. Malah makin salah lah. Gitu, jangan kemudian kayak gitu. Yang salah itu bukan nggak makan babinya, yang salah kenapa tetap mabuknya, tetap makan ribanya, itu yang salah gitu. Jangan kemudian yang lain salah 2 terus dia nggak konsisten, salah kok 2, saya dong 3 gitu. Ya nggak kayak gitulah. Masa fastabiqul lisayyi'at ya, berlomba-lomba dalam keburukan ya, jangan. Oke. Ada yang halal, ada yang haram syahwat itu. Tetapi kalau kita keseringan memenuhi kebutuhan syahwat kita yang halal-halal itu bahaya juga, bisa menjadikan kita lalai dari sholat. Misalnya senang nonton film, ya katakanlah film itu nggak apa-apa, ya film-filmnya film-film yang aman-aman saja, tapi terus ikut terus atau nge-game gitu misalnya.
Terus game terus, itu kan ngegame juga satu hal yang nggak masalah, tapi kalau terlalu diikuti, aduh nanti jadi masalah. Makanan kulineran, orang suka kulineran terus sehingga hari-hari itu habis cuman untuk mengunjungi tempat-tempat untuk kulineran. Sampai untuk sekedar mau makan aja ngantri sampai 3 jam. Ngapain cuman mau makan gitu. Padahal seenak-enaknya makanan, kalau lapar enak, kalau nggak lapar nggak enak. Saya sering banget kejadian diajak sama orang makan di satu tempat yang agak lagi viral, terus waduh lama banget tapi nggak, akhirnya melipir cari warung makan Indomie, udah harus nikmat sekali. Nanti pas makan makanan yang utama yang kita tuju dari awal itu sudah nggak terlalu nikmat ya, memang karena sudah nggak lapar, dan ternyata nggak enak-enak juga, itu biasa aja. Ternyata pas makan Indomie lagi lapar-laparnya itu luar biasa itu. Nggak pernah nggak yang nunggunya lama, akhirnya cuman biasanya kalau di restoran-restoran kan ada kayak makan penuh kayak otak-otak entah apa, itu makan itu habis banyak banget dan kayaknya yang enak itu itunya. Setelah itu sudah nggak terlalu menikmati, ya sudah nggak masalah. Toh kenikmatan itu bukan karena mewahnya makanan, karena ininya, tapi ya karena ada lapar, ada rasa syukur, pokoknya momennya tepat aja udah gitu. Ya, jadi jangan terlalu mendewa-dewakan hal-hal yang sifatnya seperti itulah. Ya sesekali kulineran oke, tapi jangan yang terlalu jadi inilah gitu, yang menjadi budak seperti itu sehingga menjadikan kita itu lalai daripada yang wajib. Atau mungkin senang traveling kemana-mana, traveling pokoknya tujuan hidupnya itu satu, ke sini kedua, ke sini ketiga, ke sini keempat, ke sini pokoknya semua mau diputerin gitu. Ya oke, nggak apa-apa, tapi tolong jangan terlalu dijadikan sebagai tujuan hidup amat lah gitu. Kalaupun wah gagal, ya udah gitu, santai aja gitu. Lebih prihatin kalau sholat telat misalnya, dibandingkan nggak jadi ke satu destinasi yang kita pengen misalnya. Lebih baik waduh hari ini saya nggak baca Quran lagi gitu ya. Itu lebih sedih dibandingkan kemudian kita nggak jadi makan ke tempat ini gitu misalnya. Nah, jadi bisa jadi yang haram tentu harus kita hindari, tapi yang halal-halal pun kita harus kontrol karena sesuatu yang berlebihan juga tidak baik. Makan yang berlebihan itu ya mungkin nggak terlalu dosa dari sisi hukumnya, tetapi menuju kepada dosa yang berikutnya, yaitu israf berlebihan dan akhirnya melalaikan kewajiban yang lain, menggeser kewajiban yang lain. Itu yang menjadi masalah. Nah, jadi tidak semua dosa, tidak semua masalah itu datang dari hal yang dosa saja. Yang nggak dosa pun itu bisa jadi masalah karena bisa menuju kepada dosa yang lain. Kayak ngutang. Hutang itu boleh apa enggak? Boleh. Tapi kenapa Rasulullah sangat menghindari hutang? Karena kata Rasulullah, orang kalau udah ngutang, itu kalau ngomong suka bohong, kalau janji suka mengingkari. Itu tabiat orang ngutang, biasanya begitu. Janjinya tanggal 1, pas tanggal 1 di WA, centang 2, biru, tapi nggak bales. Tanggal 2-nya kita WA lagi, bro, apa kabar, gimana, di mana posisi, gitu ya. Udah centang 1. Centang 1 pun udah nggak ada foto profil, ya udah di-blok berarti kita. Ya udah kan gitu. Nah itulah, ngutangnya nggak dosa, tapi itu yang bikin dosa. Fasawfa yalqauna ghayya, maka mereka itu akan bertemu dengan ghayyan. Apa itu ghayyan? Ghayyan para ulama mengatakan ada dua, satu kesesatan, satu adalah salah satu nama lembah di dalam neraka. Makanya kayak wail itu artinya celaka secara bahasa, tapi sebagian ulama mengartikan wail itu adalah suatu lembah di dalam api neraka. Nah, maka ghayyan, sehingga nanti di neraka itu ya konturnya ada lembah, ada bukit ya, karena ada yang disiksa dengan naik ke atas gunung. Dia selalu naik ke atas gunung api yang panas sehingga tangannya itu terpotong-potong gara-gara dia naik itu, terus dari atas turun lagi, menjatuhkan diri, hancur, naik lagi dan seterusnya. Jadi dia dicapekkan dengan melakukan hal itu, sehingga neraka itu ada yang lembah, ada yang naik, semuanya gitulah. Nah, dikatakan demikian. Tapi ada yang mengatakan ghayyan itu adalah suatu kesesatan. Maka mereka akan semakin sesat lagi, semakin sesat, semakin sampai ujung kesesatan, dan akibat dari kesesatan itu nanti akan mendapatkan siksaan dan binasa di akhirat kelak, gara-gara kesesatan yang dia dapatkan. Ini makanya kalau syahwat itu jangan diikuti, tapi dikontrol. Karena kalau kita mengikuti syahwat, ini bahaya. Nanti lama-lama akan senang dengan syahwat, lama-lama terbiasa dengan syahwat. Kalau sudah terbiasa dengan syahwat, terbiasa dengan kemaksiatan, maka kemaksiatan itu akan menjadi tidak dirasa sebagai suatu maksiat.
Jadi kalau kita terbiasa dengan kemaksiatan, itu lama-lama maksiat itu akan dianggap bukan maksiat lagi. Nah, itu bahayanya itu. Makanya kalau maksiat ya maksiat aja, sesekali aja tapi jangan sering-sering gitu. Karena kalau maksiat pastilah nggak ada orang kok nggak maksiat itu. Kalau bukan nabi ya pasti pernah maksiat. Tapi ya sesekali saja. Dan jangan sampai, kalau bisa jangan sampai hati kita ini tenang ketika melakukan kemaksiatan. Kalau hati kita kok masih nggak tenang dalam melakukan kemaksiatan, itu insya Allah masih aman lah kita. Tapi tolong follow up ketidaktenangan itu dengan pertaubatan. Kalau ketidaktenangan itu kita diamkan saja, bahkan malah kita acuhkan dan kita anggap tidak ada. Nah, itu nanti ketidaknyamanan ketika maksiat itu bisa hilang. Nah, itu sudah susah lagi, jadi nggak ada kontrol hati ini. Nah, gitu kurang lebih. Illa man taba wa amana, kecuali orang yang bertaubat dan beriman. Jadi fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahwat. Maka orang-orang yang akan datang setelah mereka, orang yang enggak sholat, mereka mengikuti syahwat, dan mereka akan masuk neraka, kecuali masuk neraka atau akan menjadi orang yang sangat sesat sampai ujungnya, kecuali orang yang bertaubat wa amanah dan beriman. Ini menjadi dalil. Sebagian ulama mengatakan orang yang tidak sholat itu kafir. Karena di sini diperintahkan kecuali orang yang bertobat dan beriman. Berarti kan orang yang ada usolah ini dianggap seolah-olah sudah tidak beriman. Maka harus disebut wa amanah. Dia iman setelah itu. Tobat terus beriman. Nah, dan ini mazhab Hambali yang mengatakan orang sengaja nggak sholat selama 3 kali berturut-turut itu sudah kafir. Ini berat kan? Tapi kalau Syafi'i, orang yang nggak sholat karena males, itu dosa besar tapi tidak sampai keluar dari Islam. Tapi orang kalau nggak sholat yang mengatakan sholat itu yang penting esensinya, yang penting kita ingat, yang penting kita baik sama tetangga, baik sama sesama, itu kafir. Tapi kalau cuma karena malas, maka dia pelaku dosa besar. Ini seolah-olah illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Dan pertaubatan itu adalah bentuk wa amana, merupakan bentuk keimanan. Wa amila sholihan, harus dibuktikan dengan melakukan amal baik. Ya artinya sholat, kalau dia meninggalkan sholat, dia harus sholat setelah itu. Faulaika, maka mereka lah yadkhulunal jannata wala yuzlamuna syai'a. Mereka itu akan masuk surga dan mereka tidak akan dikurangi sedikit pun dianiaya, maksud dizalimi. Zalim itu harusnya jatahnya 5 jadi dikasih 4, itu zalim. Mereka tidak akan terzalimi syai'an, sedikit pun. Nah, kurang lebih ini adalah suatu penekanan. Wala yuzlamuna syai'a, tidak akan sedikit pun dizalimi. Meskipun mereka itu adalah orang-orang yang bekas pelaku kemaksiatan besar. Tetapi kalau sudah bertaubat dan beriman dan mengamalkan hal-hal yang soleh, maka mereka tetap masuk surga dan tidak akan dikurangi sedikit pun, meskipun mereka tidak atau mantan orang yang buruk. Ini orang yang ahli maksiat kemudian taubat saja masuk surga. Nah, para ulama menyimpulkan begitu. Apalagi yang dia itu bukan ahli maksiat, nggak pernah meninggalkan sholat, istiqomah sampai akhir hayat, ya sudah lebih dipastikan lagi masuk surga dan surganya lebih tinggi lagi. Karena nanti setelah itu disebutkan jannati adnin. Surga apa yang dimaksud? Yaitu surga-surga. Gitu. Surga-surga artinya di situ disebutkan ada banyak surga. Oh, berarti banyak tingkatan di situ. Adninil lati wa'ada ar-rahman wa ibadah wala yuzlamuna syai'an. Maka meskipun mereka adalah mantan pelaku kemaksiatan, tetapi mereka tidak akan sedikit pun dikurangi dari amalannya. Kalau memang berbuat baik akan diberikan pahala yang sesuai dengan dia. Nah, kemudian jannati adn, yaitu surga Aden, nama surga Aden. Maka nama Eden itu kan sudah ada di Nasrani juga ada ya, karena itu salah satu nama surga. Jannati, yaitu surga-surga. Ini adalah badal kalau dalam bahasa Arab namanya. Badal daripada al-jannah. Kecuali orang yang bertobat dan mengamalkan kebaikan, maka mereka itu akan masuk ke surga dan tidak akan terzalimi sedikit pun. Yaitu surga, gitu kurang lebih. Jadi badal itu kayak misalnya gini, Sabik bilang, telah datang rektor atau telah datang presiden Bapak Jokowi, misalnya. Ya kan Bapak Jokowi itu ya presiden itu ya Bapak Jokowi, kan gitu kurang lebih. Nah itu untuk badal itu kayak semacam
menyebutkan sesuatu ditambah dengan sesuatu yang lain untuk menambah keterangan saja. Tapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang sama. Nah, maka di sini sebagai sebuah keterangan jannati adnin allati wa'ada ar-rahman wa ibadah, bahwasanya surga-surga Aden, yaitu yang bertingkat-tingkat, atau dikatakan bahwasanya surga-surga yang di dalamnya itu banyak sekali taman, jannati, banyak sekali taman di dalamnya. Walaupun taman itu tidak seperti taman yang kita bayangkan. Kalaupun dikatakan ada sungai di sana, tidak seperti sungai yang kita bayangkan. Jannati adnin allati, yaitu surga Aden yang wa'adar rahman, yang Allah berjanji ibadahu, Allah menjanjikan kepada hambanya bil ghaibi, dalam kondisi ghaib, yaitu Allah menjanjikan hambanya tentang surga dalam kondisi hamba itu tidak melihat surga tersebut. Innahu kana wa'duhu ma'tiya, sesungguhnya janjinya Allah itu pasti akan datang. Nah, karena tidak semua janji itu tertepati, maka Allah memberikan satu taukid, satu penekanan. Innahu kana wa'duhu ma'tiya, sesungguhnya janjinya itu pasti akan datang. La yasma'una fiha lagwan illa salaman. Oke, nah selanjutnya di sini innahu kana wa'duhu, sesungguhnya janji Allah yaitu tentang surga itu ma'tiya. Ma'tiya itu sesuatu yang akan didatangi, yang pasti akan kita sampai kepadanya kalau kita melakukan syarat-syarat untuk mendapatkannya. Nah, syaratnya apa? Tadi illa man taba. Maka para ulama mengatakan tidak menjadi syarat untuk masuk surga yaitu tidak pernah melakukan kemaksiatan yang besar. Tidak menjadi syarat untuk masuk surga yaitu tidak pernah melakukan dosa besar. Orang yang pernah melakukan dosa besar pun, sebesar apapun dosanya, asalkan sudah bertaubat dan pertaubatannya itu benar, dibuktikan dengan melakukan amal soleh, maka kalau diterima pertaubatannya, maka dia akan dimasukkan ke surga. Nah, karena sebagian golongan seperti siapa namanya, Khawarij itu mengatakan orang kalau sudah melakukan dosa besar nggak akan diterima lagi pertaubatannya. Tetapi tidak. Di sini disebutkan orang sudah adha'us sholata wattaba'us syahawata, itu dosa besar. Meninggalkan salat itu sudah dosa besar. Tetapi tetap bisa punya kesempatan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak akan ditolong. Nah, ini menunjukkan apa lagi ke orang yang tidak melakukan kezaliman itu, tidak melakukan kemaksiatan itu. Nah, innahu kana wa'duhu ma'tiya, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan didatangi oleh kita, akan dikunjungi oleh kita jika kita melakukan syarat-syaratnya. Jadi ini pakai isim maf'ul. Pakai apa namanya? Pakai janji itu akan didatangi oleh kita, gitu. Ini menunjukkan bahwasanya kalau mau mendapatkan surganya Allah, kita wajib usaha. Harus kita yang menuju ke sana. Harus kita yang menuju ke sana. Kemudian, la yasma'una fiha lagwan illa salaman. Mereka di dalam surga itu tidak mendengarkan kecuali perkataan yang sia-sia. Perkataan yang sia-sia itu apa? Perkataan yang tidak ada maknanya, satu. Atau yang kedua adalah perkataan yang bisa menyakiti diri kita. Kan kita misalnya ada di dalam berteman, nggak usah berteman, di dalam mungkin proses belajar mengajar dengan ustadz misalnya. Kan kadang ada satu dua kata yang menyakiti hati, yang mungkin ustadz itu nggak sengaja juga. Apalagi kok teman, apalagi saudara, itu pasti sangat mungkin ada terjadi. Bercanda, tetapi ternyata orang itu lagi tidak mood untuk dibercandain, akhirnya masuk ke dalam hati dan menyakiti hati. Itu sangat mungkin. Itu tidak akan pernah terjadi di surga nanti. La yasma'una fiha laghwan. Tidak akan ada satupun kata yang sia-sia yang tidak kita inginkan. Semua kata-katanya itu bisa diterima oleh kita. Bukan kata-kata yang susah untuk diterima oleh kita. Semuanya bisa diterima dan kita enjoy di dalam menerima. Ya, kalaupun bercanda ya bercanda yang tidak menyakiti hati, bercanda yang memang pantas, bukan yang mengada-ada, yang bukan yang jorok, porno, apa segala macam. Enggak. La yasma'una fiha lagwan illa salama. Yang didengarkan itu tidak ada satupun yang sia-sia kecuali hanya salam. Apa yang dimaksud salam di sini? Ada yang mengatakan itu adalah salam antara para ada yang mengatakan bahwa itu ya mesti salam yang sebagaimana kita maksud. Ya, salam itu terjadi antara penduduk dengan penduduk yang lain karena mereka saling memberikan salam di antara mereka. Tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Tahiyat atau penghormatan mereka di antara mereka itu mengucapkan salam. Kemudian
Salamun alaikum bima sabartum. Para malaikat mengatakan keselamatan bagi engkau atas kesabaran yang sudah kalian lakukan ketika di bumi. Salamun alaikum. Selamat ya gitu. Jadi tahniah, ucapan selamat dari para malaikat. Juga bisa jadi salam ini dari Allah Subhanahu wa taala. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam sebagai suatu ucapan dari Rabbir Rahim, yaitu Tuhan yang Maha Ar-Rahim. Jadi salam itu bisa dari sesama penduduk, bisa jadi malaikat, bisa jadi dari Allah Subhanahu wa taala. Itu salam yang pertama. Atau yang disebut salam di sini adalah perkataan yang tadi, yang bukan lagwan, itu perkataan yang bisa diterima oleh diri kita, yang selamat dari hal-hal yang akan melukai diri kita, yang akan memberatkan diri kita ketika kita mendengarkan. Ya, karena sebaik-baiknya saudara, teman atau apa, pasti pernahlah kecelik mengucapkan hal yang tidak kita kayak gitu sih, sebenarnya menyakiti hati, tapi ya udahlah gitu kan, pasti pernah ada tuh kita seperti itu. Wah, ini sebenarnya nggak pantas tuh diucapkan, wah saya kok kurang berkenan mendengarkan kata-kata itu keluar dari mulut dia gitu misalnya. Itu tidak akan pernah kita dapati ketika di surga nanti, karena kita juga masih berinteraksi di surga. Yang nggak tahu apakah masih bisa arisan, apakah masih bisa ini, yang nggak tahu lah ya. Kayaknya nggak butuh arisan juga. Arisan mau ngapain, mau beli apa, tinggal ngomong aja, mau ini gitu kan misalnya. Oke. Nah, la yasma'una fiha lagwan illa salam. Oke. Walahum rizquhum fiha bukratan wa asyiyya. Dan mereka akan mendapatkan rizquhum, walahum rizquhum, dan bagi mereka, khusus bagi mereka, rizquhum, rizki mereka. Ini para ulama menyebutkan begini, ada faedah bahwasanya masing-masing dari mereka itu akan mendapatkan istana yang berbeda-beda, yang punya ciri khas masing-masing, yang sesuai dengan kita, akan mendapatkan makanan khas yang berbeda-beda. Kalau kita cuman di Indonesia ini kan dikatakan terkaya, oke, Madura ada satenya, kemudian Padang ada nasi Padangnya, mungkin Jawa dengan gudegnya, apa dengan ada getuk lah, ada apa, itu kan makanan-makanan khas yang bukan setiap orang. Tapi kalau di sana walahum rizquhum, setiap dari mereka punya makanan khas sendiri-sendiri, punya rizki masing-masing. Pokoknya semuanya serba beda, serba pribadi. Gitu. Semuanya itu serba pribadi sedikit, yang tidak sama dengan yang lain. Fiha bukrotan wa asya, yaitu pagi dan petang. Di pagi hari dan di petang hari. Pertanyaannya, emang di surga ada pagi dan petang, ada pagi dan sore? Tidak. Ulama sepakat di surga tidak ada pagi dan sore, tidak ada malam. Tapi bukrotan wa asya itu maksudnya setiap saat. Itu kayak perkataan kita, wah saya siang malam di situ itu. Saya di kos-kosan dia itu siang malam itu saya di sana terus. Gitu. Itu untuk menunjukkan bahwa kita tuh selalu di sana. Ya. Nah, bukrotan mu'asya, karena kita, nah nih sekali lagi, Allah itu sering ngobrol dengan kita, sering membahasakan kita, berkomunikasi dengan kita dengan bahasa kita. Padahal di sana sudah nggak ada siang dan sore dan malam, karena matahari udah nggak ada, dan yang ada hanya kecerahan saja. Kalaupun mau agak gelap itu karena rumah kita nanti kita tutup, istana kita tutup sehingga agak gelap. Toh kita juga nggak butuh istirahat, nggak ada capek, nggak ada apa segala macam. Jadi di situ hanya cuman ada cahaya saja, ya, yang mana cahayanya katanya dari bawah arus apa segala macam. Pokoknya seperti itu. Bukrotan wa asyiya, ini untuk menunjukkan bahwasanya selalu ada rizki-rizki yang memang untuk kita. Tilkal jannatul lati nurithuha, itulah surga yang nurithuha, yang kami wariskan min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami, yaitu hamba-hamba kami yang taqiyya, yang bertakwa. Bertakwa itu ya yang menjadikan antara dirinya dengan neraka itu tuqah, apa sih namanya? Benteng. Jadi dia membatasi diri, membentengi diri, melindungi diri dari api neraka. Ya dengan apa? Dengan ketakwaan, apapun bentuk ketakwaannya. Bisa dengan apapun. Seorang istri ya punya ketakwaannya sendiri, seorang anak punya ketakwaannya sendiri, seorang orang tua punya ketakwaannya sendiri, seorang murid punya ketakwaan, seorang pemimpin punya ketakwaan, seorang karyawan punya ketakwaan, seorang guru punya ketakwaannya. Pokoknya masing-masing punya wasilah untuk menunjukkan ketakwaan dirinya. Nah, tilkal jannah, itulah surga, allati nurithuha, yang diwariskan, yang kami wariskan min ibadina, kepada hamba-hamba kami. Nah, kenapa kok pakai kata-kata waris? Itulah surga yang kami wariskan kepada kalian. Kenapa? Karena gini. Kita punya asumsi bahwasanya surga itu kita dapatkan dengan usaha kita.
Kenapa Mbak Kesa dapat gaji? Ya karena masuk tiap hari. Ya, kenapa Sabi kok kemudian dapat cuan? Oh ya karena saya usaha, saya iklanin ini, usaha saya gini, dan seterusnya. Ya, kenapa Vina kok kemudian dapat beasiswa? Oh ya karena saya memang menulis papernya bagus, kemudian statement of purpose-nya itu juga diterima bagus dan seterusnya gitu. Sehingga saya berhak mendapatkan itu. Ibaratnya ada bargaining, ada trading di situ. Tapi kalau teman-teman pas dapat warisan, ada usaha yang dilakukan nggak? Ya karena orang tua kita meninggal, kita dapat warisan udah gitu. Bukan karena usaha kita, tapi karena ya memang jatahnya udah. Nah, maka surga itu Allah wariskan kepada kita. Karena surga itu tidak pernah kita bayar dengan amalan kita dan tidak akan pernah sanggup kita membayar surga. Meskipun memang supaya Allah ngasih kita surga, itu kita perlu mengamalkan. Kita perlu untuk melakukan amal. Gimana ayatnya itu? Yang mereka masuk surga dengan apa yang kalian disebabkan oleh apa yang kalian lakukan. Kan itu ada ayat itu. Kalian masuk surga disebabkan apa yang kalian lakukan. Itu maksudnya kalian masuk surganya Allah atas pemberian Allah karena kalian melakukan sesuatu sehingga Allah ridho kepada kalian. Jadi amalan kita itu untuk mencari keridhaan Allah, tetapi surga itu adalah warisan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok pakai kata-kata nurithu? Nah, sebagian ulama mengatakan karena begini, pembagian dengan warisan itu lebih kuat dibandingkan kita mendapatkan sesuatu karena trading. Kalau kita membeli sesuatu, bisa jadi yang jual itu, mohon maaf saya nggak jadi jual karena gini-gini. Ya, bisa jadi diperkarakan nanti dan apa segala macam masih mungkin. Tapi kalau waris, begitu misalnya nih orang tua meninggal, anak sudah otomatis dapat waris, diterima atau ditolak oleh anak itu, dia sudah dapat dan apa namanya, ya sudah, siapa yang mau menggugat bapaknya yang sudah meninggal? Kan nggak mungkin. Ya kalau yang menggugat orang lain oke, tapi kan bapaknya nggak akan menggugat. Sebagai pemilik pertamanya kan nggak akan menggugat. Kalau kita jual beli, ya kita mungkin misalnya kita menjual sepatu atau kita menjual handphone, kemudian jual ke orang, kita dapat duit. Ternyata orang yang menerima handphone yang punya duit itu bilang, wah ini ternyata tidak sesuai spek yang saya inginkan, gini. Wah saya nggak jadi deh. Bisa jadi, meskipun ya kita nggak kasih, katakanlah gitu ya, tapi kan sangat bisa dikomplain. Tapi kalau warisan, nggak mungkin kok kita dikomplain kemudian ditarik. Nggak, saya nggak mau wariskan kepada anak saya gitu. Setelah bapak kita meninggal, terus bilang gitu, kan nggak mungkin. Jadi pemberian karena warisan itu tidak bisa diganggu-gugat. Itu yang kedua. Yang ketiga, pendapat yang ketiga adalah, maksudnya adalah, itulah surga-surga yang kami wariskan dari orang kafir untuk orang-orang beriman. Loh, maksudnya kok dari orang-orang kafir untuk orang yang beriman, bagaimana? Karena nanti ada suatu hadis, ini saya sudah catat hadisnya. La yadkhulu ahadun al-jannata illa uriya maq'adahu minan nari law asa'a. Dalam hadis Bukhari, tidaklah seseorang itu masuk surga kecuali akan diperlihatkan tempatnya di neraka kalaulah dia hidup dalam keburukan. Jadi orang kita nanti kalau masuk surga, amin ya, itu akan diperlihatkan tempat kita di neraka. Jadi kita tuh udah punya kapling di neraka sebenarnya. Cuman kita dimasukkan ke surga. Ya, kita punya kapling di neraka. Nih kamu kalau dulu sebenarnya kalau kamu nggak ikut kelas tafsir, nggak ketemu Sabi, nggak ketemu Mbak Kesa dan seterusnya, itu kamu jadi orang buruk, itu seharusnya kamu di sana gitu. Tapi untungnya kamu ketemu orang-orang baik, kamu dapat hidayah, kamu sholat, kamu istiqomah dan seterusnya, nah kamu masuk surga. Supaya apa? Supaya orang-orang itu kalau sudah masuk surga, kok melihat, aduh untung nggak masuk sana. Itu liyazdadu syukra. Supaya kita makin bersyukur, makin nikmat. Berarti ya. Wala yadkhulun nar ahadun illa uriya maq'adahu minal jannah. Dan tidaklah seseorang masuk neraka kecuali dia juga akan diperlihatkan, harusnya kamu di sana, tapi ya dulu kamu malah kerjaan yang ngeslot mulu, apalah gitu kan, mabuk mulu dan seterusnya gitu misalnya. Ya udahlah di neraka. Supaya apa? Supaya dia makin ya nyesel, semakin nyesel, karena penyesalan itu sebuah penyiksaan juga itu. Kan tersiksa juga kan, kalau orang nyesel itu tersiksa gitu. Nah, lau ahsana liyakuna alaihi hasratan, supaya nambah nyesel dia. Artinya apa? Di sebagian ulama mengatakan, oh berarti semua orang itu sudah dibuatkan kapling di surga, sudah dibuatkan kapling di neraka.
Tapi tidak semua orang itu akhirnya masuk surga dan tidak semua orang masuk neraka. Maka ketika yang masuk surga kok yang beriman-iman saja, yang nggak masuk surga, bagaimana coupling yang sudah dipersiapkan? Nah, itulah kemudian diwarisi oleh orang-orang yang masuk surga. Kayak gitu kurang lebih. Ya, tapi ini cuman teknis saja lah. Intinya kenapa Kak Nur itu? Ya, kalau saya lebih cocok yang karena ini adalah surga itu pemberian tanpa ada trading di dalamnya, tanpa ada upaya kita untuk mendapatkannya. Artinya kita tidak membayar sepeser pun untuk surga ini. Yang kita lakukan adalah merayu Allah supaya Allah meridhai kita. Udah itu saja. Jadi kita tidak membayar surga kita karena ya surganya selama-lamanya, kita amalannya cuma berapa tahun. Oke lah, sholat sehari, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu berapa menit paling? Setengah jam paling. Udah hafal banget kan kita. Ya, kalau awal-awal sholat mungkin kita masih lama sholatnya. Tapi kalau sudah sekian senior, saking seniornya kita itu sholat, saking cepat itu. Semakin senior kita sholat, semakin cepat kita sholat. Nah, baca Qur'annya paling berapa? Ya, paling 24 jam cuma sehari. Cuma sejam paling. Yang kita lakukan untuk ibadah misalnya. Ya bayangkan dalam seusia hidup kita itu berapa kita ibadah. Lah kok minta surganya yang selama-lamanya? Itu kan tidak mungkin. Gitu. Nah, makanya ada suatu hikayat tuh begini. Ada orang masuk surga. Terus ditanya, kenapa kamu masuk surga? Ya karena amalan saya. Gitu. Oh ya sudah kalau kayak gitu, ini sudah 70 tahun, kamu usianya 70 tahun, saya keluarkan kamu dari neraka. Loh kok keluar lagi? Itu kan katanya surga masuk selama-lamanya. Nah itu surga yang karena rahmat saya, kata Allah. Yang karena rahmatku, bukan karena amalanmu. Kalau karena amalanmu, ya amalanmu 70 tahun, masa minta lebih kan gitu. Nah, oh ya udah karena Allah gitu ya, itu tobat ya. Ini makanya jangan sampai merasa bahwa surga itu adalah atas amalan kita. Ya, tapi surga itu karena warisan dari Allah, karena rahman dan rahimnya Allah, karena keridhaan Allah kepada kita, karena saking baiknya Allah saja, bukan karena usaha kita. Ya kita cuma berusaha untuk ngerayu Allah supaya dapat itu saja. Baik. Min ibadina man kana taqiyya. Oke, jadi hanya orang-orang yang bertakwa yang akan mendapatkan surga itu. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa ini dengan ketakwaan masing-masing ya, karena setiap orang itu punya porsi ketakwaannya, setiap orang itu punya upaya untuk ketakwaannya. Ada ketakwaan ritual, ada ketakwaan yang sifatnya sosial, itu semuanya akan wala yuzlamuna syai'a. Tidak akan satu di antara kita itu terzalimi dengan apa yang kita sudah upayakan. Baik, Allahu a'lam bishawab. Ini saya kira cukup sampai ayat 63 saja. Kita besok lanjut ke ayat 64 insyaallah. Baik, untuk materinya saya kira saya cukupkan. Untuk selanjutnya, monggo silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan silahkan. Allahu a'lam bishawab. Kayaknya nggak ada suaranya, Vina. Pakai headset itu. Sekarang sudah terdengar Ya. kah? Oke. Kayak mikrofon ini. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas materinya. Tadi sudah kita menyimak bareng-bareng materi dari surat Maryam ayat 58 sampai 63. Dan sekarang monggo teman-teman dibuka termin 1 untuk 3 penanya. Ada yang mau bertanya? Sebelum nanti saya boros. Adakah? Ada dari teman-teman? Kalau gitu saya Ustaz. Saya ada pertanyaan tadi berkaitan dengan sujud tilawah. Jadi tadi kan Ustaz menyampaikan kalau salah satu syarat untuk sujud tilawah itu dalam kondisi berwudu. Jadi kalau misalkan sedang tilawah nih Ustaz ataupun murojaah atau yang lainnya dalam kondisi tidak berwudu, apakah itu tidak perlu untuk sujud tilawah ya? Dan juga kalau misalkan murojaah itu kan sering mengulang-ulang Ustaz ayat yang sama. Nah itu berarti apakah cukup sekali yang pertama aja atau itu boleh untuk kayak beberapa kali gitu Ustaz? Oke. Nah, itu saja. Yang pertama, kalau dia tidak dalam kondisi wudu, tidak boleh untuk sujud tilawah. Ya paling diganti dengan tasbih tadi. Ya, oke. Kemudian bagaimana kalau murojaah? Nah, ini Allahu a'lam, saya belum iya kalau murojaah terus dengarnya berkali-kali, apakah disunahkan berkali-kali juga atau tidak gitu ya. Ini Allahu a'lam, saya belum tapi yang jelas minimal sekali lah gitu ya. Dan
nanti saya cari lagi. Ini PR. Tolong ingatkan saya. Tolong tulis dalam list ya. Ini PR yang harus saya kerjakan itu, yaitu mencari kalau dia dengar baca ayat itu berkali-kali, apakah sujudnya juga berkali-kali juga atau tidak. Insya Allah ada itu jawabannya. Tapi perlu saya cari. Ini Allah alam. Tapi yang jelas kalau dalam kondisi tidak suci, artinya lagi tidak wudhu gitu, terus murojaah kan tidak perlu pakai mushaf ya, atau pakai Quran. Ya paling pakai HP gitu aja kan, itu kan juga cuma dibuka ngintip doang terus sudah sambil mengemudi kereta atau di apa dan seterusnya. Yaitu tidak diperbolehkan untuk sujud tilawah, bahkan karena sujud tilawah itu termasuk bagian daripada sholat. Yang termasuk bagian daripada sholat, maka orang haid juga tidak boleh. Orang haid itu tidak boleh, orang junub apalagi gitu ya. Orang nggak butuh aja tidak boleh gitu. Nah gitu. Allah a'lam bishawab. Itu yang satunya tolong di list supaya saya ingat. Oke. Allah a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khair. Satu lagi Ustaz, Oke. nanggung. Dan tadi Ustaz menjelaskan tentang wa yadhkurunallaha qalilan, ataupun ada beberapa ayat wala yadhkurunallaha illa qalilan. Itu definisi qalila itu seperti apa Ustaz? Misalkan dalam sholat nih, yang sedikit mengingat Allah sedikit itu seperti apa? Ya. Jadi yang sedikit mengingat Allah itu yang tadi, yang melakukan suatu ibadah itu sebenarnya bukan untuk mengingat Allah. Tapi ya karena dia orang Islam dan dilihat supaya tetap terlihat sebagai orang Islam, ya itulah yang dia lakukan. Sehingga sedikit di sini itu bukan secara kuantitas sebenarnya, tapi lebih kepada sedikit secara dia itu sebenarnya tidak melakukan ini karena satu hal yang memang tepat gitu tujuannya. Tetapi orang munafik ya, apalagi zaman dulu ya, zaman Nabi, kenapa kok sholat? Ya supaya dibilang orang Islam. Zaman dulu ya, munafik apa namanya? Munafik istilahnya apa sih? Ada dini, ada urfi. Nah, munafik agama. Munafik agama itu benar-benar dia itu bukan muslim. Mereka zikir itu hanya sedikit. Maksudnya sedikit apa? Maksudnya ya dia zikir cuman kalau ada kepentingan supaya saya dilihat sebagai orang yang Islam, itu saja. Ini maka kalau zaman dulu orang munafik itu berat untuk melakukan sholat subuh dengan sholat isya. Kenapa? Karena subuh sama isya itu nggak kelihatan. Jadi mau datang mau enggak itu enggak terabsen. Tapi kalau siang itu kan kelihatan. Zuhur, maghrib pasti kelihatan. Wah kok nggak datang nih? Ah itu tuh. Orang munafik sangat khawatir tentang hal itu. Nah ini makanya kalau sekarang sudah bukan subuh sama isya lagi. Justru subuh itu ajang untuk mencari suara. Gitu. Subuh keliling siapa? Gitu kan mau nyalek kan misalnya gitu kan. Wah subuh keliling itu justru kalau zuhur misalnya di komplek-komplek itu kalau zuhur malah sepi. Dan orang memaklumi kalau sepi karena ini paling di kantor kan gitu. Nah ini lagi sibuk, paling sholatnya di sana. Tapi kalau subuh itu menjadi patokan orang betul. Wah kalau orang kok bisa berangkat subuh, itu justru orang-orang munafik semakin subuh harus semangat ini. Kalau zuhur mah nyantai aja, asar nyantai. Tapi kalau subuh, isya, maghrib harus semangat. Kenapa? Karena itulah yang diperhatikan sama orang dan kita tidak dimaklumi untuk tidak datang ke masjid. Nah, jadi munafik itu kenapa kok isya sama subuh itu berat? Bukan karena sholatnya, tetapi karena tidak ada apresiasi dari manusianya. Sedangkan sekarang justru malah subuh itulah yang penuh dengan apresiasi. Ini maka justru malah sholat subuh itu sholat paling gampang buat orang munafik. Itu semangat ya datang. Kenapa? Ya karena wah ini subuh di sana. Ini dapil saya itu sini. Ya, katakanlah ini ada siapa yang kemarin itu sebagai itu tuh apa namanya? Staf sus ya, atau staf DPR gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Ya kalau memang dia aslinya ahli jamaah ya nggak apa-apa, tapi kan kadang ada yang jamaah cuma buat itu, walaupun tidak akan sampai ke kemunafikan itu. Nah, jadi sedikit itu adalah sedikit yang hanya karena itu, yang hanya karena apresiasi manusia, bukan sedikit karena kuantitas, tetapi lillahi ta'ala. Tapi kalau yang sedikit seperti itu, insya Allah ya masih terbebas dari ciri-ciri kemunafikan. Ya walaupun udah dekat juga itu, kan lama-lama sedikit, lama-lama habis kan gitu. Ya, jadi banyak-banyaklah berzikir kepada Allah, dan zikir itu tidak terbatas kepada hanya yang sholat, baca Quran, apa segala macam gitu ya. Ya termasuk
salah satu melingkar di seperti ini, di satu majelis seperti ini, itu juga salah satu zikir. Karena dari tadi kan kita juga membacakan tentang ayat Quran, kemudian mempelajari, mencoba untuk memahami. Gitu. Jadi bukan lebih ke kuantitasnya, tapi lebih karena kok sedikit sekali sih tujuan kamu melakukan hal itu, kok hal yang remeh-temeh cuman kayak gitu doang kok sampai harus dibela-belain sholat ya. Kalau emang mau sholat itu ya karena Allah, kalau cuman mau mendapatkan suara ya ngapain gitu. Pakai cara lain lah yang kira-kira lebih elegan gitu. Jangan sholat jamaah. Allah alam bisawab. Baik, jazakallah khair Ustaz. Masya Allah sangat tercerahkan. Akhirnya pertanyaannya terjawab selama ini. Monggo teman-teman yang lain kalau ada yang mau nanya bertanya. Oke, dari Uni. Silakan. Ya Ustadz, mau izin bertanya di bagian tadi ada kalimat haram itu kita hindari, tapi yang halal juga kita harus kontrol karena yang berlebihan itu tidak baik. Terus sampai batas apa sih kita bisa melihat kalau yang ternyata hukumnya boleh, justru udah melalaikan kita gitu. Gimana sih kita ngasih standar, oh ini udah lalai nih, ini udah harus stop nih, udah harus mulai dikurangi untuk konsumsi ini. Mungkin misal kita main HP atau mungkin gimana ya Ustadz, kayak addiction sama HP itu masih susah untuk dikurangi, atau misal kerja tapi ternyata akhirnya sholatnya jadi terlambat atau gimana, apakah itu udah termasuk melalaikan gitu? Ya itu kontrolnya adalah kita melihat batasnya adalah apakah prioritas yang seharusnya diprioritaskan itu masih betul atau tidak. Nih, sholat apa main HP? Kan kita secara standar prioritas kan ya sholat lebih utama daripada main HP. Main HP itu ketika waktu senggang. Tapi kalau ternyata HP lebih kita prioritaskan pada akhirnya sehingga menunda, menggeser yang sholat, nah itu sudah menjadi masalah berarti. Sudah mulai menjadi masalah. Kerja juga demikian. Yang mana usaha, gitu kan? Kemarin sudah kita katakan, usaha tidak ada hubungannya sama sekali dengan hasil. Hasil dari Allah, usaha itu karena kewajiban kita melakukan perintah Allah. Udah titik. Nah, kita melakukan usaha atas dasar perintah Allah, kok malah melalaikan perintah yang lebih penting lagi? Ini kan jadi kebalik prioritasnya. Nah, kan seperti ya, walaupun tentu kalau sholat misalnya memang ini adalah suatu kewajiban karena kita terikat kontrak misalnya, harus melakukan, oke, ini masih ada meeting dan tidak bisa kita keluar dan seterusnya, oke, akhirnya sholat asar jam 4:30 gitu, ya toh sholat juga memang masih fleksibel. Itu saya kira tidak sampai segitunya ya. Artinya kalau sampai sholat kok dilakukan secara tidak proporsional, secara tidak seharusnya, kalau masih sah, masih sesuai dengan syarat dan rukunnya, meskipun tidak yang pol sempurna amat, itu masih oke lah. Masih oke lah. Tapi ya tetap perlu warning, artinya apakah di situ ada tahawun atau tidak? Apakah kita ada unsur menyepelekan atau tidak? Karena itu juga penting. Nah itu, intinya dalam hati kita itu, saya kok lebih nyaman, kok kalau HP sama ini kok lebih, ntar dulu aja lah kan gitu. Itu tuh yang udah mulai bahaya tuh. Padahal sebenarnya kita bisa untuk meninggalkan itu dan melakukan sholat dulu gitu misalnya. Tapi kok kita malah lebih itu. Nah ini wala'iyadzubillah, semoga kita semuanya diberikan kekuatan dan hidayah oleh Allah untuk bisa memerangi yang halal tapi berlebihan sampai menggeser prioritas buat yang seharusnya lebih diprioritaskan. Gitu ya. Nah, tapi kalau untuk hanya sekedar proporsional, artinya gini. Ini harusnya saya punya 3 jam free. Tapi 2 jam udah Quran, 1 jam buat main HP, itu berlebihan apa enggak ya? Ya biar seimbang lah gitu ya. Karena takutnya orang kalau terlalu ya ibaratnya kan gitu ya, terlalu ngepen juga, itu juga bikin stres. Akhirnya takutnya gini, terbesit di dalam dirinya bahwasanya untuk masuk surga itu berat sekali gitu loh. Itu yang saya tidak ingin terjadi. Pokoknya masuk surga itu gampang apa? Ya kalau Allah udah ridho selesai gitu. Cara ridho sama Allah bagaimana? Ya ridho dengan kehidupan ini, dengan segala takdir ini, yang wajib dikerjakan, yang sunah-sunah kalau bisa dikerjakan, kalau sudah capek ya udah gitu. Jadi biar kita mudah bersyukur sama Allah, menikmati semuanya, menikmati hubungan kita dengan Allah gitu ya. Tidak sekedar kok kayaknya kalau dekat sama Allah adanya beban terus. Pokoknya kalau sama Allah itu harus Quran, terus harus zikir, pokoknya susah, semuanya berat semuanya gitu.
Ya, oke, memang dalam sebuah hadis kan hufatin nar bil hufatin nirani bil apa sih bahasa Arabnya itu? Hufatil jannatu bil makarih. Surga itu diliputi dengan hal-hal yang memberatkan kita. Tapi hufatin niran itu dengan sesuatu yang menyenangkan kita. Sedangkan neraka diliputi dengan hal yang menyenangkan kita. Nah, itu memang iya di satu sisi. Tetapi kalau bisa jangan sampai hubungan kita dengan Allah itu terlalu monoton sehingga kita itu kayak akhirnya berkesimpulan, wah ini gara-gara baca Quran capek banget ini, lelah apa. Jadi kayak menyalahkan agama sebagai satu sumber problem buat kehidupan kita. Itu yang jangan sampai. Jadi kita tetap ada kontrol lah, jangan yang karena kecuali kok kita baca Quran tahu-tahu udah 3 jam saya nggak kerasa, itu nggak akan jadi masalah itu. Kalau sudah bisa begitu. Tapi kalau saya targetkan pokoknya 3 jam harus, itu yang ada beban. Jadi santai aja, kalau ibadah jangan terlalu yang dipentokin sebagai sebuah target. Kecuali kok kebablasan. Ya, 3 jam udah jam 1 malam kok masih baca Quran aja, udah tidur gitu. Nah, kalau itu nggak apa-apa itu. Ya kayak Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin itu Ali bin Husain bin Ali. Cucunya Ali bin Abi Thalib. Itu disebut Zainal Abidin karena sering melakukan sholat sampai 1000 rakaat. Tapi sholat 1000 rakaat itu bukan target. Dia kenapa kok bisa sholat 1000 rakaat? Itu karena sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Ya Ba'diyah katakanlah. Terus setelah Ba'diyah itu dia merasa bersyukur, ya Allah, kok Engkau berikan aku kenikmatan bisa sholat, terus senikmat ini, seindah ini, yang mana tidak semua hambamu Engkau berikan kenikmatan ini gitu. Ya Allah, terima kasih. Bersyukur, dia sholat lagi untuk mensyukuri nikmat sholat 2 rakaat yang sebelumnya. Terus setelah sholat yang kedua ini dia melakukan hal yang sama lagi. Ya Allah, kok nikmat sekali gitu. Akhirnya sholat terus sampai kebablasan 1000 rakaat. Itu karena kebablasannya kayak gitu. Nah, itu kelas-kelasnya mungkin Sabik sudah mendekati ke situ lah gitu. Ya itu nggak apa-apa yang seperti itu. Nah, tapi kalau karena target tadi, wah itu jangan jadikan agama itu sebagai beban. Kalau sudah terlihat membebani itu kadang kita perlu istirahat gitu. Biar nyantai kita biar bersyukur. Ini juga boleh kok. Agama Islam tuh gampang kok gitu loh. Supaya memberikan perspektif yang baik, supaya memberikan kesan yang baik bahwa agama itu santai kok, main HP itu nggak apa-apa gitu ibaratnya gitu. Karena kalau sampai kita kalau mau masuk surga ya HP harus ditinggalin. Akhirnya dia ngoyo sekali dalam ibadah, itu kasihan, nggak mendapatkan kenikmatan dalam ibadah. Bukan itu. Toh kalau sudah sampai seperti itu nanti tawakalnya, dia masuk surga itu mengharapkan amalan dia atau mengharapkan ridha Allah. Ya kan sudah orientasinya juga sudah miss juga bisa jadi. Nah itu makanya itu santai saja. Kenapa? Yang menentukan masuk surga atau tidak itu bukan amal kita, tapi Allah. Kita harus tawakal sama itu tuh 100%. Artinya kalau memang lagi capek, udah capek aja udah. Nah itu santai. Ya, jadi proporsional, nyantai. Gitu. Ya, tapi sekali lagi kalau sudah yang seharusnya diprioritaskan kok tergeser sama harusnya satu hal yang mubah-mubah gitu ya. Nah, ini perlu waspada nih. Wah, ini kayaknya udah perlu udah perlu dikontrol. Allah a'lam bishawab. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Menjawab Ustaz. Jazakallah. Baik. Insyaallah jazakallah khair Ustaz. Berarti tadi red flag-nya itu di geser-geser prioritasnya ya, apakah masih sesuai atau tidak. Baik, selanjutnya masih ada yang mau bertanya lagi? Sabik, monggo. Ya Ustaz, izin bertanya Ustaz. Tadi sempat dikutip perihal ingatlah Allah di saat senang, Allah akan mengingatmu di saat susah ya Ustaz. Mungkin kita ketika senang itu cenderungnya malah lupa ya Ustaz ya. Namanya? Nah itu gimana Ustaz? Tips and trick-nya supaya bisa pas lagi seneng tuh nggak lupa gitu, malah ingetnya ke Allah, jadi kayak ibadah jalur syukur gitu Ustaz. Ya Allah, saya kayaknya ibadahnya jalur syukur aja deh, kalau jalur sabar kayaknya susah gitu ya. Sama korelasi sama itu Ustaz, yang terakhir itu kecanduan ibadah gitu Ustaz. Nah maksudnya merasakan nikmat ibadahnya itu apa kiat-kiat yang bisa kita lakukan juga untuk bisa merasakan kenikmatan ibadah gitu. Mungkin tadi sempat disinggung seperti
menjaga pandangan dan lain sebagainya. Mungkin ada lagi Ustaz, perihal bisa merasakan kenikmatan ibadah. Itu Ustaz. Jazakallah. Tep. Oke, tadi yang pertama tentang Supaya ketika lagi senang tuh supaya lagi senang itu ingatnya Allah kan gitu ya. Itu betul-betul perlu riyadhah itu. Secara teori kita tahu bahwa semua yang kita dapatkan ketika kita senang itu dari siapa? Dari Allah. Itu semuanya kita tahu, tapi apakah betul-betul kita bisa merasakan itu dan menghadirkan perasaan itu ketika kita senang? Itu yang susah. Makanya perlu riyadhah. Itu benar-benar ketika kita lagi senang itu benar-benar harus paksakan diri kita, ini dari Allah. Ini semuanya dari Allah. Ini adalah sebuah kenikmatan yang kalau aku mengkufurinya itu bisa dicabut sama Allah dan seterusnya. Ya silahkan ancam-ancam diri juga nggak masalah. Ya, itu perlu riyadhah. Nggak usah kok kita yang bukan ulama gitu ya. Seorang ulama banyak itu nanti ulama-ulama kontemporer itu ada Asy'arawi orang Mesir, ulama Mesir ahli tafsir luar biasa. Ada Habib Ali Al-Jufri itu juga apa yang dia lakukan? Ulama disanjung banyak orang. Ketika dia mendengarkan sanjungan, hatinya sedikit terbang, sedikit sombong. Apa yang dia lakukan? Dia langsung pergi ke masjid, ke toilet, dia nyikatin toilet. Untuk apa? Nih, yang kamu merasa bahwa diri kamu tuh hebat, kamu tuh masih kena pipis-pipisnya orang, ini masih nyikatin toilet gitu. Untuk merendahkan diri supaya dia nggak sombong. Artinya perlu riyadhah. Riyadhah itu perlu pembiasaan, perlu menempa diri gitu. Jadi memang itu perlu mujahadah di situ. Secara teori gampang, ikhlas itu gampang, teorinya gampang, istiqomah itu gampang, bersyukur itu gampang, mengingat Allah itu gampang teorinya. Tetapi bagaimana riyadhah kita? Nah, salah satu riyadhahnya itu adalah ya, ketika kita mendapatkan kesenangan itu adalah bersyukur dengan cara ibadah. Jadi salah satu bentuk syukur itu adalah diluapkan dengan ibadah. Sebagaimana orang-orang Yahudi ini misalnya puasa Asyura nih. Puasa 10 Muharram itu kan hari yang keramat, diakui kekeramatannya oleh umatnya Nabi Muhammad, oleh orang Yahudi, oleh orang Nasrani, oleh kafir Quraisy, bahkan oleh siapapun itu. Diakui oleh orang yang baik dan orang yang buruk. Kekeramatan 10 Muharram. Nah, ada cerita Nabi Muhammad datang ke Madinah terus melihat Rasulullah itu sudah puasa Muharram, sudah puasa tanggal 10 udah biasa. Tapi ketika datang ke Madinah melihat kok orang-orang Yahudi juga pada puasa 10 Muharram. Oh, kenapa kalian puasa? Karena hari ini Musa diselamatkan dan Fir'aun ditenggelamkan, maka kami menghormati hari ini, kami mengagungkan hari ini, kami berpuasa atas bentuk syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Kami lebih berhak atas mensyukuri kenikmatan itu dibandingkan kalian. Akhirnya puasa. Dan dulunya Rasulullah itu cuma puasa untuk dirinya. Pas di Madinah semua orang diperintahkan untuk puasa, sampai anak-anak pun pada puasa, diperintahkan puasa. Nah, artinya kita perlu untuk merefleksikan syukur kita itu dengan ibadah yang sifatnya mahdhah pun tidak masalah. Ya apapun, baca Quran, apa segala macam. Nah, untuk apa? Sebagai riyadhah kita, untuk ketika kita mendapatkan kenikmatan itu, langsung kita kembalikan kepada Allah secara langsung, supaya itu menjadi refleks, supaya itu menjadi otomatis nantinya. Ya, awal-awal pasti kita akan merasa bahwa itu adalah saya memang berhak untuk mendapatkan itu, saya usaha kok. Ya kan gitu ya. Saya channelnya kuat kok gitu ya. Saya itu memang orangnya humble kok, jadi mudah diterima orang. Jadi kalau dagang itu cepet ya, apa segala macam lah gitulah. Dengan semuanya itu mengembalikan kepada diri kita. Itulah yang jadi masalah. Ketika kita melakukan seperti itu, maka kita harus langsung pangkas itu semuanya. Harus kita pangkas itu semuanya supaya tidak berkelanjutan dan kemudian kembali kepada jalur yang benar. Itu perlu riyadhah sekali. Ya, dan ya tentunya kumpul dengan orang-orang soleh. Ya. Kumpul dengan orang-orang soleh itu benar-benar membuat kita itu vibe-nya itu jadi beda lah. Gitu. Kalau ketemu dengan orang-orang soleh itu kan bawaannya kayak kalau mau sholat telat atau sholat nggak jamaah itu kan kayak nggak enak lah gitu. Masa nggak jamaah sih gitu kan, melihat mereka berjamaah kan gitu. Ada perasaan seperti itu meskipun mereka juga tidak berkata-kata apapun. Tapi cukup dengan melihat mereka atau kumpul dengan mereka itu sudah beda saja auranya itu. Berbeda kalau mungkin dengan teman-teman yang mungkin agak-agak ini. Ya, jadi ya adalah saatnya ketika kita bahagia kita ngumpulnya itu ke sana, janjiannya itu ke sana, ketemunya ke sana.
supaya kita itu tetap berada di track yang benar. Ya, itu yang pertama. Mungkin seperti itu. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa nikmat untuk ibadah? Yang tadi satu, meninggalkan kemaksiatan, coba batasi syahwat. Yang kedua adalah tolong titik awal ibadah itu jangan didominasi oleh rasa takut. Karena kalau rasa takut itu hanya akan menjadi beban. Jadi kenapa kok ibadah ya? Karena saya takut. Tapi tolong beribadahlah kepada Allah dengan landasan syukur, kepada seperti cerita Ali Zainal Abidin tadi. Kenapa kok sholat yang kedua? Bukan karena pengen dapat pahala. Bukan karena takut masuk neraka, bukan. Tapi ya Allah, makasih ya Allah. Itu kan, jadi itu adalah wujud syukur saja. Makanya kalau yang sudah ibadah yang ekstrim seperti itu pasti karena bentuk syukur. Bukan karena takut. Karena kalau karena takut, udah capek, takutnya udah hilang. Baru 10 rakaat udah capek, takutnya udah hilang. Ya kayak kita tarawih lah. Udah 10 kali, alhamdulillah habis gitu kan. Kenapa? Karena itu beban. Kita menargetkan satu pahala atau kita menakutkan suatu akibat gitu. Bukan karena ya bersyukur ya. Makanya Rasulullah kenapa kok sholat sampai bengkak kakinya dan beliau itu tidak merasa, artinya tidak, bengkak ya udah gitu. Itu cuma efek kecil saja bagi Rasulullah. Kenapa? Karena rasa syukur yang beliau rasakan itu masih berbunga-bunga, masih merekah, dan itu tuh belum cukup untuk ditumpahkan dalam bentuk syukur sholat yang sampai seperti itu dan bengkak kakinya. Itu. Jadi itu harus bisa melandaskan ibadah kita karena rasa syukur. Kalau bisa itu, maka insya Allah akan bisa ke sana. Itu sih yang paling berat sih itu. Ya, tapi gimana caranya kita bisa bersyukur? Nah itu tuh harus jeli menggali hal-hal yang, karena gini, banyak kenikmatan yang kita tidak sadari itu adalah sebuah kenikmatan, padahal itu ada kenikmatan yang sangat besar. Banyak sekali itu. Ya tadi kayak kita udah bisa sholat saja di zaman sekarang nih. Sabik lah, katakanlah kenal 100 orang. Di antara 100 orang itu yang sholat berapa? Bukan untuk merendahkan mereka, tapi untuk melihat bahwa Allah, kita itu termasuk yang dipilih berarti. Saya itu termasuk yang diberikan anugerah yang luar biasa berupa mau sholat. Nah, coba silakan. Misalnya siapa? Vina, Kesa ya di kantornya, apa Alika ini anak FIM ya. Misalnya di FIM gitu dan seterusnya. Nah, atau Uni ya di lingkungannya yang kenal lah, di kontak dulu, coba lihat lah. Atau mungkin saya dulu tuh di SMA, ini saya juga kaget juga dulu. Saya di SMA, ya mungkin tampangnya tampang agak-agak, ya dulu saya suka warnet gitu ya. Terus apa lagi ya? Iya kalau ngomong ya biasa gitu, bukan yang santun gitu. Beda sama anak-anak rohis lah. Anak-anak rohis itu santun apa segala macam. Kalau saya itu enggak. Tapi saya pribadi bisa dikatakan saya paling jago masalah pengetahuan agama, saya paling jago karena saya udah bisa baca kitab pada saat itu. SMA negeri ya. Tapi mereka nggak tahu itu. Sehingga saya itu ya nyantai saja gitu, nggak kelihatan kayak gimana. Terus suatu ketika tuh jam setengah dua itu baru pulang sekolah, baru keluar kelas. Terus pas itu saya ngebis, kalau ngebis tuh nyampe rumah bisa jam 3-an, jadi waktu sholat udah habis. Saya ngajak teman saya, yuk sholat dulu lah, ini kalau nyampe rumah nggak dapat itu. Itu teman-teman sekelas mendengar saya ngajak sholat sama teman itu, yang saya ajak pun kaget. Hah? Kamu sholat? Itu semuanya kaget melihat. Saya pun kaget. Loh emang kalian nggak sholat? Maksudnya gini, saya dengan teman-teman yang ngerokok, saya biasa saja. Karena ternyata teman-teman SMA saya mungkin karena agak favorit kali ya, itu ngerokok itu suatu kriminal yang luar biasa. Tapi kalau nggak sholat itu biasa saja. Kalau saya pribadi dengan orang yang ngerokok, biasa aja. Di kampung saya teman-teman saya ngerokok semuanya. Gitu ya. Karena memang saya tahu, hukum ngerokok nggak dosa. Kalaupun dosa, nggak sedosa, nggak sholat gitu loh ibaratnya. Saya tahu prioritas dan seterusnya gitu. Sehingga kalaupun saya sholat juga nggak ini, terus berkata kasar-kasar, misalnya kalau seperti itu juga, ya sih biasa aja. Tapi kalau sholat itu adalah satu doktrin yang nggak bisa ditinggalkan. Itu sudah dari kecil saya alhamdulillah didoktrin seperti itu sama orang tua saya gitu. Jadi sebelangsak-belangsaknya saya, meskipun sholat duhur jam 2:30 saya masih sholat gitu. Ya zaman dulu ya masih rental kan gitu ya, di warnet gitu, nge-game segala macam ya. Itu zaman saya juga gitu. Sampai jam 2:30 mungkin. Tapi kalau udah jam 2:30 saya benar-benar
dulu kan game online itu kan pasti bareng-bareng ya. Udah saya pasti post, nggak peduli saya pokoknya mau sholat. Udah hampir habis nih soalnya gitu kan. Ya, kalau masih jam 2 masih oke lah, ayo lanjut dulu masih seru gitu. Tapi akhirnya teman-teman pun ikut sholat itu yang kadang-kadang nggak tahu sholat itu. Nah, apa ya? Itu menjadikan saya merasa alhamdulillah ya di antara mereka gitu yang mungkin saya punya kehidupan yang sama. Oke, kalau anak-anak rohis itu orang merekanya santun-santun banget, orangnya gini-gini, kayaknya saya kalau hidup kayak mereka juga kayaknya nggak bisa juga, saya nggak sebaik mereka gitu ya. Ya kalau mereka sholat wajar lah. Tapi kalau modelan saya ini kok alhamdulillah sholat ya Allah, makasih banget. Nah itu tuh. Jadi apa ya? Dibandingkan dengan prestasi kita, upaya kita, kualitas diri kita, kok kita masih diberikan sholat? Wah itu tuh coba dibanding-bandingkan dan kita akan semakin merasa ya Allah alhamdulillah, meskipun sholatnya ya kadang jam 1:30, jam 2:30 bahkan sholat zuhur, ya kadang khusyuk, kadang enggak, kadang di masjid kadang enggak, kadang qobliyah ba'diyah kadang enggak, kadang zikir kadang enggak. Ya baca Quran ya alhamdulillah kadang khusyuk, kadang cuma yang penting dapat sejuz kan gitu ya. Kan gitu. Tapi dengan segala kualitas itu kok Engkau berikan aku ketakutan untuk enggak sholat. Engkau berikan aku ketidaknyamanan ketika tidak sholat. Itu sudah satu kenikmatan yang luar biasa. Itu harus disyukuri. Syukuri, ya, sehingga timbul rasa syukur, ya Allah, makasih ya Allah, udah dikasih. Nah, meskipun sholatnya mungkin cuma dua rakaat ya, nggak pakai qobliyah ba'diyah, atau cuma 4 rakaat nggak pakai qobliyah ba'diyah itu, tapi sholat kita itu kayak, ya Allah, makasih gitu. Mungkin habis itu cabut juga gitu, enggak masalah, tapi ya Allah makasih ya gitu. Keluar itu dengan bahagia sumringah gitu, bukan dengan alhamdulillah udah sholat gitu, bukan kayak gitu loh. Ya walaupun kadang kita masih begitu ya. Alhamdulillah udah sholat, tinggal tidur lah gitu. Ya, tapi ya Allah makasih ya gitu. Jadi dengan kondisi kita yang mungkin sangat tidak pantas untuk dekat dengan Allah, di satu sisi, tapi kok ternyata Allah memberikan respon yang sangat baik, menjadikan kita berani untuk sama Allah tuh, ya berarti seburuk saya ini tetap masih pantas tau ternyata, atau masih bisa tuh bersanding dengan Engkau dan bermesraan dengan Engkau, dan Engkau tetap ternyata masih berkenan untuk memberikan kenikmatan itu kepada saya, gitu. Ya Allah makasih ya gitu. Gitu tuh. Jadi bandingkan antara kualitas kita dan prestasi kita dengan kenikmatan yang kita dapatkan berupa sholat. Dan kita harus benar-benar menyadari bahwa sholat itu kenikmatan yang sangat luar biasa tinggi. Yang lebih tinggi lagi daripada itu adalah nikmat keimanan, itu jauh lebih tinggi lagi daripada itu. Nah, kalau kita menyadari betapa besar dan agungnya kenikmatan dua hal itu, keislaman dan kemudian mau sholat, itu sudah bisa kita tempatkan di posisinya yang pas, maka kita akan sadar bahwasanya kita itu berada di tempat yang sangat jauh sekali untuk berhak mendapatkan kenikmatan yang begitu agung. Nah, itulah menjadikan kita sifat, alhamdulillah, syukur, udah mau sholat. Ya mungkin itu sih tipsnya, cara mengarahkan kitanya itu seperti itu gitu. Nah, itulah yang sehingga kadang sholat kita nggak baik-baik amat itu tetap pede gitu sama Allah itu. Kenapa? Sudah dikasih sholat itu udah luar biasa gitu. Kadang amalan kita biasa banget, tapi tetap pede sama Allah. Pede bukan karena kitanya, tapi pede bahwa Allah itu sangat perhatian sama kita gitu loh. Wah, kalau Allah mah sudah nggak usah ditanyain lah, udah baik banget. Nah, kita husnudzon terus jadinya sama Allah, kita bersyukur terus sama Allah. Jadi ibadah itu rasanya kayak cuman ya Allah makasih ya gitu. Ya, sebagaimana kita kalau dikasih sesuatu sama orang kan pengen menyapa. Siapa yang ngasih saya? Kan pengen tahu untuk mengucapkan terima kasih. Apalagi sama Allah. Kalau menyadari betapa besar kenikmatan itu yang penting. Ya, karena udah sholat saja kan kadang kita tidak tidak merasa bahwa itu kenikmatan. Kita sholat itu merasa bahwa itu adalah perbuatan kita. Itu yang agak perlu dikoreksi gitu. Ya meskipun sholat yang model begitu ya nggak apa-apa. Udah sholat kan bagaimanapun. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih, Ustaz. Insyaallah jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Kayaknya untuk sesi pertanyaan malam hari ini dicukupkan dulu. Dan Ustaz kemarin juga udah dilempar ke teman-teman, tapi belum ada yang ngajuin pertanyaan dari sesi yang kemarin. Iya Ustaz, yang sesi offline kemarin. Ya, lupa soalnya biasanya. Oh iya. Kalau nanya buat sesi yang sekarang boleh nggak sih? Oh boleh Kak. Mau nanya aja satu. Tinggal satu dua. Ini sih Ustadz, tadi kayaknya pas waktu penjelasan nyinggung-nyinggung dikit tentang kayaknya sih tentang penyucian hati ya, tentang pembersihan ini.
Jadi kan kalau saya pribadi nih Ustaz, kalau misal ada orang yang nyakitin hati tuh dulu perasaan gampang banget lewat gitu. Kayaknya nggak begitu nampol atau nggak begitu mendendam gitu ya. Tapi kayak ada satu momen yang ya emang udah lama sih sebenarnya udah 5 tahun yang lalu. Tapi kalau diingat-ingat lagi tuh kayaknya susah banget gitu Ustaz. Ngelihat orangnya kayak orangnya berseliweran nih misalnya. Di poster apa jadi pembicara apa terus kayak ih dia nggak mau banget dengerin orangnya, lihat wajah orangnya sampai sebegitunya gitu. Nah ini tuh saya jadi akhirnya kayak bertanya-tanya gitu Ustadz, kan sebenarnya kalau mendendam kan sebenarnya yang rugi kita sendiri ya. Nah saya mau nanya nih tipsnya sama Ustadz nih. Kan sekarang udah mencoba untuk mengikhlaskan, cuma suka ingat-ingat kembali gitu ya Ustadz untuk kayak gitu. Nah gimana sih kalau misal sebutlah kita punya penyakit-penyakit hati kayak gitu atau penyakit hati yang lainnya supaya kita tuh kalau misal udah memaafkan orang tuh bisa udah gitu. Nggak kalau misal ingat lagi jadi benci lagi gitu. Kayak gitu. Terus Oke, apa ya tadi? Oh, udah Ustadz itu aja. Terima oke. kasih. Ya, jadi gini, kenapa kita tuh kok sering sakit hati sama omongan orang? Satu, karena kita berekspektasi bahwa diri kita itu berada di satu posisi yang kita kok dia tidak memposisikan saya di posisi yang saya harapkan. Padahal siapa yang mengatakan bahwa kita di posisi itu? Ya kita sendiri. Jadi masalahnya kita sendiri sebenarnya. Itu yang pertama. Gitu ya. Kemudian yang kedua, kita juga berekspektasi kepada orang tersebut, ya, untuk kemudian kebahagiaan kita itu dicantolkan sama mereka, sehingga kita sibuk bahwasanya kebahagiaan kita itu adalah apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka inginkan, bukan bagaimana hati kita kemudian mensyukuri dan seterusnya gitu. Artinya kita masih memperdulikan hal lain yang kira-kira harusnya kalau memang menyakiti ya nggak usah dipeduliin, tapi kita masih pentingkan. Maka sebenarnya ya hal-hal yang menyakitkan itu semakin kita usahakan untuk dihilangkan, semakin susah untuk dihilangkan. Karena artinya kita masih menganggap itu hal penting. Ya udah biarin aja gitu, maksudnya nggak usah dianggap penting. Ya kalau pas saatnya kesel ya keselin aja, lepasin aja. Lama-lama juga bosan sendiri dan lupa sendiri kok. Karena yang namanya ikhlas itu adalah lupa. Lupa kalau pernah terjadi yang seperti itu. Ya, inti dari ikhlas itu nanti ujung-ujungnya itu secara praktisnya itu ikhlas itu lupa. Ya teman-teman. Dulu sholat kenapa? Karena emak yang nyuruh. Itu dulu. Kalau sekarang kenapa kok sholat? Ya karena udah masuk ke sholat aja gitu. Ibaratnya kita udah lupa kenapa kok kita melakukan sholat itu. Gitu. Nah, itu sudah masuk ke tahapan ikhlas itu. Nah, maka supaya lebih mudah udahlah. Kalau memang pengen keselin aja dulu gitu. Jangankan kok mungkin kita ya, Rasulullah saja ketika melihat Wahsy itu tetap masih teringat kok gitu. Tapi ya akhirnya udah nggak usah dipermasalahin gitu aja ya, nggak usah berusaha untuk nggak usah melihat gitu ya. Tapi nggak usah terlalu dianggap itu satu hal yang penting juga gitu. Jadi oh saya harus tidak boleh seperti itu, saya harus. Artinya kadang malah menjadikan kita semakin ingat terus gitu, malah semakin repot. Jadi udah biarin aja. Saatnya nangis ya nangis, saatnya tersinggung ya tersinggung gitu aja. Ya tentu dengan istighfar gitu ya. Terus coba alihkan dengan hal yang lain. Alihkan dengan hal yang lain. Ya, karena salah satu cara untuk menghindari hal yang buruk adalah dengan menyibukkan diri dengan hal yang baik. Barang siapa yang tidak menyibukkan diri dengan hal yang baik akan tersibukkan dengan hal yang buruk. Kan itu teorinya kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin itu tips saya ya. Ustadz satu lagi saya jadi ingat. Nah ini Ustadz, kan orang tuh biasanya susah ya Ustadz ya untuk beralih dari misal biasanya melakukan suatu kesalahan gitu, misal menuruti syahwat tertentu gitu ya. Mencoba nih habis pelajarannya Ustadz Akil, wah dapat ilmu, kayaknya saya mau praktekin gitu. Tapi kan susah ya Ustadz ya. Nah, misal udah nih sehari, 2 hari, 3 hari istiqomah nih Ustadz. Terus udah jalan berapa hari, kok namanya juga iman naik turun kan Ustadz, terus balik lagi. Nah, menurut Ustadz nih ya, kalau orang yang melakukan kesalahan berulang-ulang kali kayak gitu, terus mikirnya, nggak apa-lah, aku bertobat lagi kan Allah tuh baik ya, aku bertobat deh gitu. Terus berapa hari lagi gitu atau berapa minggu lagi kayak gitu lagi gitu Ustaz. Pas imannya lagi turun. Nah menurut Ustaz tuh gimana? Mendingan dia masih tetap ingat dia bertobat atau kayak gimana? Soalnya kan kadang kayak ada momen-momen yang menyalahkan diri sendiri kan. Ah kamu mah kayak kalau di Jawa kan, ah kamu mah kapok Lombok gitu doang, bilangnya pedes-pedes. Kayaknya enggak, tapi besok lagi juga makan lagi. Nah kalau menurut Ustaz kayak gitu gimana? Bentar, oke, saya bukakan ayatnya.
Oke. Innama taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya pertobatan itu akan Allah lakukan atau akan Allah terima dari orang-orang yang melakukan keburukan karena kebodohan. Karena kebodohan itu apa? Salah satunya habis melakukan kejahatan, berdosa, kemudian tobat, melakukan lagi, tobat lagi dan seterusnya. Itu satu hal yang tidak masalah. Jadi orang kan kullu bani Adam khotta'un. Khotta'un itu memang tukang salah. Tukang salah itu ya namanya tukang itu nggak cuma sekali. Faik pernah misalnya ngecat rumah. Tapi cuma seumur hidup sekali itu. Apakah bisa disebut tukang cat? Ya enggak lah, harus sudah ngecat berkali-kali supaya disebut tukang cat. Nah, manusia itu tukang salah memang. Nah, disebut bijahalatin itu apa? Bijahalatin itu yang seperti itu. Yang karena kebodohan maksudnya dia tidak tahu hakikat dosa itu seperti apa, akibatnya nanti seperti apa, akhirnya dia melakukan lagi, ternyata habis itu ya ternyata ini bikin nyesel lagi gitu, ya kok balik lagi. Tapi setiap seperti itu dia selalu nyesel dan bertobat lagi. Nah, menyesal kepada Allah dan ya Allah tolong terima tobat saya dan seterusnya. Itu insya Allah itu innamat taubatu 'ala Allah itu tetap disebut sebagai orang yang melakukan kemaksiatan karena ini dan termasuk kategori orang yang akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting ketika taubat itu punya azam untuk tidak melakukan. Makanya syarat dari pertobatan nasuha itu bukan tidak melakukan kemaksiatan lagi setelahnya, tetapi punya azam untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Karena tidak ada yang bisa menjamin kita melakukan atau tidak setelahnya. Jadi syarat pertaubatan itu yang penting kita ketika taubat punya azam dan husnudzan sama Allah, dan Allah itu enggak masalah. Enggak masalah. Artinya ini bijahalatin, Allah tetap akan menerima asalkan nanti tetap sempat bertaubat. Ya walaupun nanti tetap ada bedanya sama orang yang enggak pernah melakukan dosa, ya beda lah surganya kan gitu. Ya kalau sama ya enak aja kan gitu ya. Tetap berbeda, tapi tetap husnudzan sama Allah apapun yang terjadi, dan Allah itu nggak suka sama orang yang putus asa dari rahmat Allah. Karena begini, sehebat-hebatnya Faik itu melakukan dosa, sehebat-hebatnya Faik melakukan dosa, itu tetap akan kalah sama kehebatan rahmat dan rahimnya Allah. Kalau merasa bahwa dosanya Faik itu lebih hebat dari rahman dan rahimnya Allah, itu malah kesalahan yang terbesar lagi gitu. Lah emang siapa? Emang meskipun kita itu adalah dicap tukang dosa, tapi seprofesional kita melakukan dosa pun, itu tetap dosa kita nggak akan seberapa jika dibandingkan dengan Rahman dan Rahim Allah itu. Ya bukan kita mengecilkan dosa kita, tapi memang Rahman dan Rahim Allah itu setinggi itu, sebesar itu. Nah, yang penting tidak ada ini tobat dulu deh, nanti lagi. Itu tuh yang jangan seperti itu. Jadi melakukan kesalahannya lagi itu sudah agak direncanakan di awal itu. Ya tetap tobat meskipun nanti balik lagi, ya manusiawi, tidak apa-apa, manusia biasa itu. Ya, manusia kan memang diciptakan lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa, ya dhaif imannya, ya, itu satu hal yang memang fitrahnya dari sananya begitu gitu. Ya makanya oke, kita terima kondisi seperti ini, makanya Sayyidul Istighfar itu kan a'udzubika min syarri ma sana'tu, ya Allah aku berlindung dari keburukan yang aku lakukan. Itu kan untuk menunjukkan bahwa saya pun masih berlindung terhadap apa yang saya lakukan gitu. Saking lemahnya saya, sampai saya harus berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan yang saya lakukan. Enggak, itu menunjukkan kan betapa lemahnya kita. Dari yang kita lakukan saja kita nggak bisa kontrol gitu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Aku kembali kepada Engkau dengan ya kenikmatan alhamdulillah, kenal taklim, kenal kenal komunitas yang baik-baik, kenal ini, kenal itu, bisa istiqomah sholat, bisa baca Quran dan seterusnya. Hafalah misalnya beberapa ayat gitu, beberapa juz gitu misalnya. Alhamdulillah ya Allah. Tapi tapi saya juga pulang dengan dosa-dosa ini ya Allah gitu. Artinya kita harus mengakui bahwa ada kenikmatan yang kita terima dari sisi kenikmatan hidayah itu. Meskipun juga ada kemaksiatan yang kita lakukan. Ya kita akui semuanya. Maka faghfirli. Gitu. Sayyidul Istighfar kan cuma minta ampunnya kan cuma faghfirli doang, udah. Sisanya kan pengakuan semuanya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka dan seterusnya. Faghfirli. Udah itu doang. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau.
Saya berbuat kemaksiatan, terus dilihat sama orang lain, terus orang lain tidak berkenan, kemudian saya kasih duit mereka supaya mereka kembali berkenan kepada saya. Apakah ngaruh sama dosa saya sama Allah? Enggak ngaruh. Atau mungkin kita melakukan suatu dosa sehingga orang mengecap kita itu adalah pendosa semuanya. Sampai mati pun kita dicap sebagai pendosa. Tapi Allah mengampuni. Ya, itu selesai, ampuni. Karena yang mengampuni itu Allah, bukan perkataan orang. Orang masih menganggap kita orang buruk, kalau Allah sudah menganggap kita baik, selesai. Allah menganggap kita buruk, tapi orang-orang menganggap kita baik, ya tetap kita buruk. Gitu. Fa'innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, itu maksudnya seperti itu. Gitu. Jadi bukan karena sudah dianggap baik sama orang artinya kita baik, dan bukan berarti pula kita dianggap buruk oleh orang, bahkan oleh diri kita kemudian Allah itu juga menganggap buruk. Enggak, yang menentukan baik dan buruk itu Allah. Gitu. Jadi kita lepaskan diri kita pasrahkan diri kita itu kepada Allah, lepaskan dari kacamata orang lain dan juga kacamata kita. Jangan pernah putus asa dari kasih sayang Allah kepada diri kita karena kita menganggap diri kita itu sudah sangat tidak layak dan kayaknya sudah hancur sekali. Dan juga jangan pernah menganggap orang lain yang kita anggap buruk itu tidak akan pernah mendapatkan rahmat Allah. Itu, jadi jangan batasi rahmat Allah hanya karena sudut pandang kita terhadap diri kita atau terhadap orang lain. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa, balik lagi, tobat lagi, melakukan lagi, tobat lagi, itu satu hal yang ya wajar gitu. Manusiawi, walaupun memang jangan kemudian ya itu harus dikontrol. Kita harus ngerem, harus terlihat upaya ngerem gitu. Meskipun bocor lagi, bablas lagi gitu. Allah tahu kok, yang penting usaha gitu. Ya. Oke, terima kasih banyak Ustadz. Jazakallah khair Ustaz. Kalau habis dari kajian Ustaz ini kayak menimbulkan harapan dan kayak berasa kembali jadi manusia. Ya, alhamdulillah jazakallah khair Ustaz. Wong sudah jam 10. Untuk kuisnya insya Allah nanti dijadiin PR, akan dikirim link ke grup. Jadi teman-teman bisa ngerjain sampai biar yang belum hadir juga bisa ngerjain mungkin sampai hari Ahad kali ya. Ahad malam. Moga bisa dikerjakan. Terus dan untuk malam hari ini itu aja. Semoga tadi ya materinya Masya Allah sudah disampaikan oleh Ustaz Akil. Semoga itu jadi bekal minimal banget itu sampai kita ketemu lagi di pekan depan. Semoga ini jadi bekal kita selama ya menjalani esok-esok. Ya kalau kita cukupkan dan alhamdulillah rabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Jazakallah khair Ustaz atas ilmunya malam hari ini dan juga teman-teman atas kehadirannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.